Kisah ini bermula di istana kerajaan Goryeo. Tokoh utama pria, Shin Jung-woo, yang masih sangat muda telah lulus ujian negara dengan peringkat pertama, menciptakan keajaiban yang belum pernah ada. Bahkan raja sendiri yang menemuinya, bahkan melanggar aturan, dan memberinya jabatan perwira tinggi. Para menteri semua merasa tidak percaya, tidak mengerti mengapa raja begitu menghargai seorang pemuda. Seorang pejabat kemudian menyiratkan bahwa Shin Jung-woo harus tahu diri sedikit. Namun Shin Jung-woo dengan terus terang mengejek balik bahwa dibandingkan dengan fakta para pejabat harus menunggu hingga usia 40 baru lulus sebagai Tamhaoa dan menjalani kehidupan yang tragis, keadaannya tampaknya tidak terlalu buruk. Putri di kejauhan kebetulan melihat adegan ini, dan hati gadis itu bergetar karena penampilan Shin Jung-woo sampai-sampai Dayang memanggil pun dia tidak mendengarnya. Bahkan, dia dengan seenaknya memohon kepada ayahanda raja untuk menikahkannya dengan sang jangwon Shin Jung-woo. Shin Jung-woo juga mendapat kabar dari ayahnya bahwa raja telah berjanji untuk menikahkannya dengan putri agar menjadi Ho-ma. Pada saat yang sama, jabatan perwiranya akan dicabut, sebagai gantinya keluarga akan dianugerahi sebuah rumah besar. Tetapi dia bersikeras untuk tidak setuju, wajahnya menunjukkan ekspresi hidup tanpa penyesalan lagi. Namun protes Shin Jung-woo tampaknya tidak berlaku. Segera setelah itu, dia dinaikkan ke tandu yang diusung oleh 8 orang langsung menuju tempat upacara pernikahan. Ini juga merupakan pertama kalinya kedua orang itu bertemu, ironisnya dalam pernikahan mereka sendiri. Begitulah, mereka menikah, putri berlutut di tanah melakukan upacara sebagai seorang istri. Setelah itu Shin Jung-woo juga melakukan upacara sebagai seorang suami. Keduanya resmi menjadi suami istri, tetapi tepat pada saat ini, penyakit lama putri tiba-tiba kambuh, membuatnya pingsan. Ketika tabib istana tiba, sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Begitu saja, Shin Jung-woo bahkan belum sempat menyentuh tangan putri sudah menjadi seorang duda, dan sesuai dengan peraturan istana pada masa itu, Ho-ma tidak boleh menikah lagi, dan apalagi mengambil selir. Shin Jung-woo di hari-hari setelahnya hanya bisa hidup sendirian di rumah besar. Tidak hanya itu, fakta Shin Jung-woo menjadi duda tepat di hari pernikahan telah menjadi topik hangat yang dibicarakan rakyat. Begitu saja, 8 tahun berlalu. Dalam 8 tahun itu, ia menjadi pria yang paling terkenal karena kesuramannya di kota. Orang luar yang melihatnya langsung lari karena ia menguasai semua aturan dan etika istana seperti di telapak tangan. Jika membuatnya marah, mereka akan diusir dari istana. Hari itu, Shin Jung-woo kembali mengajukan petisi seperti biasa. 8 tahun hidup sendirian di kamar kosong telah membuatnya menaruh curiga pada pernikahannya. Oleh karena itu, ia mengajukan petisi kepada raja, mengklaim bahwa pernikahannya dengan putri tidak sah. Akan tetapi, orang yang bertanggung jawab memindahkan petisi malah melontarkan ejekan padanya. Hal ini membuat Shin Jung-woo marah. Ia menganggap orang itu telah lalai dalam tugas, sekaligus menunjukkan serangkaian kesalahannya. Begitu saja, orang itu diusir oleh Shin Jung-woo langsung dari istana. Di sisi lain, cerita tentang pemuda muram Shin Jung-woo juga sampai ke telinga raja, tetapi raja hanya menganggap hal ini lucu. Tepat pada saat ini, ratu memiliki sebuah ide, menganggap Shin Jung-woo yang begitu pintar, mungkin akan menemukan alasan agar putra mahkota dapat menikah. Ternyata, beberapa tahun ini istana terus-menerus mengeluarkan perintah larangan menikah, menyebabkan jumlah Oanam Oanyo, pria dan wanita yang telah mencapai usia menikah tetapi belum dapat menikah di kota Hanyang semakin meningkat. Para menteri bahkan menyalahkan Oan Kai energi kesedihan, dendam para Oanyo sebagai penyebab kekeringan. Jia Chusung, wakil perdana menteri kiri, kemudian mengajukan petisi kepada raja, mengklaim agar membatalkan perintah larangan menikah. Ia berpendapat bahwa jika terus mengeluarkan perintah larangan menikah untuk memilih putri mahkota bagi putra mahkota yang masih muda, maka para gadis di kota tidak akan dapat menikah, yang mengarah pada ketidakseimbangan yin dan yang, dan karenanya menyebabkan bencana alam. Raja tahu Jia Chusung melakukan itu demi menunda pernikahan putra mahkota, karena pihaknya mendukung Daejeon. Oleh karena itu, raja harus menemukan alasan agar putra mahkota menikah sebelum Juni. Tetapi ketika memikirkan bahwa Shin Jung-woo dan Jia Chusung adalah tokoh inti dari faksi Noron, bahkan cara yang digunakan Jia Chusung untuk mencegah pernikahan putra mahkota adalah ide Shin Jung-woo, raja menjadi ragu. Namun seorang menteri di sampingnya berpendapat bahwa Shin Jung-woo adalah kandidat paling cemerlang, karena begitu ia menemukan cara agar putra mahkota menikah, ia akan dapat menggoyahkan posisi faksi Noron. Siapa sangka, faksi Jia Chusung sudah mulai melaksanakan rencana yang menargetkan putra mahkota. Adegan beralih, seorang wanita sedang membelai mainan di tangannya. Terlihat dia diam-diam menjulurkan kaki, seorang gadis di sebelahnya langsung jatuh ke pelukan seorang pria. Keduanya saling bertatapan, perasaan tersembunyi bersemi. Wanita ini bernama Jung Sun-deok, seorang mak comblang yang tiada duanya di Joseon. Para mak comblang terlahir dengan kemampuan supernatural,
secara tidak sengaja dapat menjodohkan orang lain. Tetapi mereka sering disebut oleh orang lain sebagai penyihir kesepian karena orang yang menikah dengan mereka selalu berumur pendek. Oleh karena itu, banyak mak comblang menjadi janda saat masih sangat muda. Hari itu, Jung Sundeok kembali pergi melihat perjodohan untuk keluarga kaya seperti biasa. Nyonya itu bermaksud menggunakan uang untuk menikahkan putrinya ke keluarga terhormat agar putranya dapat memanfaatkan hubungan itu untuk promosi. Tetapi sehelai jerami di pakaian nona muda itu telah mengkhianatinya. Jung Sundeok segera menyadari bahwa dia diam-diam berkencan di belakang ibunya. Tetapi sebagai mak comblang, bagaimana Jung Sundeok bisa menjodohkan sembarangan? Setelah itu, Jung Sundeok mendatangi rumah mempelai pria dan meminta untuk bertemu tuan muda. Begitu bertemu, ia langsung menyadari bahwa itu adalah Mama Bu sejati. Maka ia pun berkata bahwa pernikahan ini harus dibatalkan. Hal ini membuat nyonya di keluarga wanita itu sangat marah. Jung Sundeok menjelaskan bahwa pernikahan mereka tidak akan memiliki keturunan. Di bawah kepiawaian Jung Sundeok dalam berbicara, nyonya itu pun pasrah. Siapa sangka, Jung Sundeok sebenarnya berbohong. Karena dia tahu bahwa pernikahan yang diatur oleh orang tua pada akhirnya akan menjadi sangat tidak bahagia. Begitu Jung Sundeok selesai bekerja, bersiap untuk pulang, dia bertemu seorang pria aneh di jalan. Tepat ketika keduanya sedang bergumul, di belakang pria itu tiba-tiba muncul seseorang yang sedang memikul barang. Untuk menghindari pria itu tertabrak, Jung Sundeok menarik pria itu dengan kuat. Shin Jung-woo tercengang, ini adalah pertama kalinya dalam 8 tahun terakhir, ia dilindungi oleh orang lain. Jung Sundeok kemudian malu-malu pergi. Tepat ketika Shin Jung-woo berpikir bahwa takdir telah berakhir, ia kembali bertemu Jung Sundeok di sebuah toko buku. Tetapi takdir mengolok-olok, Shin Jung-woo malah sedang melihat sebuah buku dewasa. Ia menjelaskan bahwa bunga Ipomoea di buku itu digambar dengan sangat indah. Jung Sundeok berpendapat bahwa orang yang pertama kali melihat jenis buku ini tertarik pada gambar-gambar yang dilebih-lebihkan adalah hal yang wajar, tidak ada yang perlu dipermalukan. Ketika Jung Sundeok bersiap untuk pergi lagi, Shin Jung-woo telah menghentikannya. Jung Sundeok bergumam bahwa pria itu sungguh merepotkan. Ucapan ini terdengar oleh Shin Jung-woo. Ia meminta Jung Sundeok untuk menyebutkan nama dan usianya. Melihat Shin Jung-woo terus mengganggunya tanpa henti, Jung Sundeok pun menyerang balik. Dia bertanya apakah pria itu sudah jatuh cinta padanya, sehingga ia melakukan itu. Shin Jung-woo hendak membantah tetapi malah tersedak. Merasa dirinya telah memenangkan perdebatan, Jung Sundeok juga tidak bermain-main lagi dengannya. Setelah itu, dia memberikan buku itu kepada seorang nyonya. Nyonya ini tadinya sering tidak enak makan dan tidak nyenyak tidur. Tetapi sejak membaca buku yang dibawanya, ketika bersiap untuk pergi, Jung Sundeok melihat seorang pelayan diam-diam memperhatikan nyonya itu. Jung Sundeok berpikir bahwa dibandingkan dengan tuan besar yang selalu berada di luar, mungkin orang ini lebih cocok untuk nyonya. Jika ada kehidupan selanjutnya, dia berharap kedua orang ini dapat bertemu lagi dengan status dan kedudukan yang sama untuk melanjutkan takdir lama mereka. Siapa sangka, di tempat lain, Shin Jung-woo karena keterkejutan di siang hari memutuskan untuk mengajukan petisi menuntut jenis novel yang mencemari martabat pejabat ini. Tetapi baru menulis beberapa kata, gambar Jung Sundeok muncul lagi di benaknya. Dia berpikir itu hanya sakit dada biasa, jadi dia menulis lembar yang lain. Tetapi meskipun ia menulis berkali-kali, ia selalu gagal. Hari berikutnya, ia segera pergi mencari tabib istana untuk diperiksa. Tabib istana memberitahunya bahwa ini bukanlah sakit dada, melainkan penyakit hati. Setelah itu, ia kembali mendatangi toko buku. Begitu bertemu Jung Sundeok, ia langsung menyatakan cintanya pada gadis itu. Jung Sundeok dan orang-orang yang menguping di sampingnya terkejut. Tiba-tiba menyadari dirinya salah bicara, Shin Jung-woo buru-buru meralat dengan mengatakan bahwa ia tidak menyukainya. Selanjutnya ia berkata bahwa karena kemarin Jung Sundeok telah berinisiatif menduga bahwa ia menyukainya, maka hari ini ia secara khusus datang ke sini untuk memberitahunya bahwa ia sama sekali tidak menyukainya. Jung Sundeok setelah mendengarnya langsung menganggap Shin Jung-woo bukanlah orang yang merepotkan, melainkan seorang yang gila. Maka dia segera merendahkan diri, dengan cepat meminta maaf padanya dan berjanji bahwa setelah ini tidak akan pernah muncul di hadapannya lagi. Tepat ketika Shin Jung-woo berpikir semuanya sudah berakhir, ia malah ditangkap oleh Gembu Dosa kepala kantor penangkapan dengan tuduhan pengkhianatan besar. Ternyata raja menganggap ia telah meremehkan keluarga kerajaan, menipu raja sehingga raja memerintahkan penangkapannya. Setelah itu, semua petisi yang ia ajukan selama beberapa tahun terakhir dikeluarkan. Raja berkata bahwa sebagai POMA ia masih memikirkan untuk menikah lagi. Namun Shin Jung-woo menjelaskan bahwa petisi yang diajukan adalah untuk membuktikan bahwa pernikahan dengan putri sebelumnya tidak sah dan sama sekali tidak berniat untuk menikah lagi. Hal ini membuat raja,
yang belum pernah membaca petisinya merasa sangat canggung. Setelah itu, raja segera memerintahkan untuk memberinya semangkuk racun. Tepat ketika racun hampir dituangkan ke mulut, raja yang tidak pernah berniat untuk melenyapkannya memutuskan memberinya kesempatan untuk menebus dosa. Ternyata, raja hanya ingin Shin Jung-woo memikirkan cara agar putra mahkota dapat menikah sehingga ia menciptakan drama ini. Shin Jung-woo berkata bahwa selama para Oanyo dilenyapkan, putra mahkota dapat menikah. Namun Oanyo di kota begitu banyak, tidak mungkin diselesaikan satu persatu. Jadi mereka hanya perlu mencari dan menyelesaikan beberapa Oanyo yang representatif saja. Setelah itu, Gembu Dosa yang berdiri di samping merekomendasikan Maeng Sang Choen yang tinggal di Namsan. Ketiga putrinya adalah Oanyo yang khas. Selain itu, ia pernah menjadi pelayan buku raja saat kecil, dapat berperan sebagai teman yang dapat dipercaya. Setelah urusan ini diberikan kepada Shin Jung-woo, jika ia berhasil, raja akan mempertimbangkan dengan serius isi petisinya. Tetapi jika gagal, ia akan diberi racun untuk segera mati. Namun, raja tidak akan mengakui pernikahan keduanya tidak sah karena beliau tidak ingin putri muda itu menjadi hantu perawan di mulut orang. Setelah dibebaskan, Shin Jung-woo membawa adik lelakinya ke tempat berkumpulnya para mak comblang, ingin meminta bantuan mereka untuk menjodohkan ketiga nona muda itu. Tetapi begitu mengetahui bahwa mereka harus menjadi mak comblang untuk putri-putri Maeng Sang Choen, para mak comblang dengan halus menolak. Selain itu, baru-baru ini ada desas-desus bahwa ia dirasuki hantu. Putri kedua memiliki lidah yang beracun dan sangat kasar. Terakhir adalah putri ketiga, ia suka berpura-pura menjadi pria. Maka Shin Jung-woo menyimpulkan bahwa putri sulung meskipun cantik tetapi memiliki kondisi yang keras dan dirasuki hantu perawan. Putri kedua pandai menjahit tetapi bicaranya beracun dan berwatak keras, sedangkan putri bungsu memiliki jenis kelamin yang meragukan. Akhirnya, para mak comblang dengan antusias merekomendasikan seseorang yang disebut Gyeoju Daek karena dia akan menggunakan segala cara untuk membantu menjodohkan orang lain. Siapa sangka, Gyeoju Daek ini ternyata adalah Jung Sun-deok, orang yang dilamar Shin Jung-woo kemarin. Saat ini, Jung Sun-deok sedang tidur, Shin Jung-woo di sampingnya diam-diam mendekatinya. Jung Sun-deok terbangun, mengira pria itu adalah suaminya yang telah meninggal. Bagaimana Shin Jung-woo bisa menahan pesona ini? Ia langsung meluruskan kedua kakinya dan berbaring nyaman dalam pelukan Jung Sun-deok. Hal ini membuat Jung Sun-deok yang baru sadar terkejut dan langsung menendang Shin Jung-woo. Setelah berdiri, Shin Jung-woo mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk meminta bantuannya sebagai mak comblang. Jung Sun-deok bertanya apakah dia sendiri yang ingin menikah atau anaknya yang menikah. Shin Jung-woo mengatakan untuk membantu menjodohkan ketiga putri Dr. Maeng di Namsan. Meskipun Jung Sun-deok sangat ingin menerima pekerjaan ini, tetapi begitu memikirkan akan terlibat dengan Shin Jung-woo, dia langsung menolak. Melihat matahari hampir terbenam, Jung Sun-deok mencari alasan untuk pergi, tetapi dia masih penasaran mengapa Shin Jung-woo ingin membantu mereka sebagai mak comblang. Shin Jung-woo lantas menunjukkan titah kerajaan, mengatakan bahwa ia diperintahkan datang ke sini untuk menenangkan kekacauan Oanyo. Jung Sun-deok setelah mendengarnya menjadi tidak senang, sekali lagi menolak untuk membantunya. Tidak mau menyerah, Shin Jung-woo mengejar, tetapi jawaban yang diterima tetap penolakan. Maka Shin Jung-woo hanya bisa pergi sendiri untuk menjodohkan mereka. Ia datang ke Hanyangbu, ingin Pan Yun Hakim bersama dengannya menyelesaikan masalah Oan-nam Oanyo. Tetapi yang tua semakin bijak, Pan Yun mengatakan bahwa wanita sekarang hanya perlu tahu sedikit menjahit sudah bisa mencari nafkah. Sama sekali tidak perlu orang lain mengkhawatirkan pernikahan mereka. Jika Shin Jung-woo sudah mengkhawatirkan ketiga nona muda itu, maka carilah sendiri informasi tentang situasi keluarga mereka. Sambil berkata begitu, ia memberinya daftar yang berantakan. Tepat ketika Shin Jung-woo pergi dengan kesal, ia tiba-tiba melihat buku dewasa yang sebelumnya di sebuah ruangan. Karena penasaran, melihat tidak ada orang di sekitarnya, ia diam-diam membuka satu buku. Benar saja, isi dalam buku itu membuatnya tanpa sadar menelan ludah, bahkan mulai berimajinasi. Wanita di depannya melepas jangot mantel panjang, menyilangkan kaki. Tetapi cerita pun berakhir di sini, membuat Shin Jung-woo marah hingga menghentak-hentakan kaki. Tak lama setelah itu, ia ditemukan oleh seorang pejabat Hanyangbu. Shin Jung-woo segera menyebutkan identitasnya dan mempertanyakan mengapa ada buku murahan seperti ini di sini. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang perwira, bernama Jung Sun-gu, putra sulung Yong Uijong Perdana Menteri Kepala. Dan buku-buku ini adalah bukti dalam kasus Lee Choke yang tergelincir dan jatuh ke air meninggal 6 bulan yang lalu. Shin Jung-woo setelah mendengarnya menjadi sangat bingung karena jika wanita itu meninggal karena tergelincir dan jatuh ke air, mengapa ada tersangka? Maka Shin Jung-woo segera membalik untuk melihat berkas penyelidikan Lee Choke. Ia melihat pada laporan tertulis bahwa di tubuh wanita itu ada banyak luka pisau. Luka terdalam adalah 1 ceok 8 bun. Tidak ada keraguan lagi, dia tidak bunuh diri, melainkan ditusuk meninggal oleh orang lain lalu dilempar ke sungai. Selain itu, semua spekulasi ini telah dicatat oleh Jung Sun-gu,
Hal itu membuktikan Jung Sun-gu bukanlah orang yang tidak kompeten. Setelah meninggalkan Hanyang Bu, Shim Jung-woo mendatangi toko obat tradisional Tiongkok untuk mencari Nyonya Maeng. Tetapi orang yang menyambutnya malah putri sulung, Maeng Hana. Mengetahui Shim Jung-woo datang untuk membantu mereka mencari pasangan, Maeng Hana berkata bahwa mereka bukan tidak bisa menikah, melainkan tidak ingin menikah, oleh karena itu tidak perlu bantuannya. Shim Jung-woo setelah mendengarnya langsung menganggap mereka tidak berbakti, sudah mencapai usia menikah tetapi tidak mau menikah. Tetapi ibu mereka juga tidak setuju mereka menikah karena dalam pemikiran Konfusianisme, satu-satunya hal yang ditempatkan di atas kesetiaan adalah kesalahan berbakti, sehingga mereka tidak bisa mengabaikan keinginan ibu mereka demi seorang pria asing. Melihat putri sulung bertekad kuat, Shim Jung-woo pun terpaksa memikirkan cara lain, tetapi putri bungsu yang berdiri di sampingnya menunjukkan ekspresi canggung. Hari berikutnya, putri bungsu mendatangi Jung Sun-deok, meminta bantuannya untuk menjodohkan kakak sulung dan kakak keduanya. Ternyata, putri bungsu sangat ingin menikah, tetapi karena kakak-kakaknya belum menikah, ia juga tidak bisa menikah. Sebagai teman, Jung Sun-deok setuju akan membantu dia dan kakak-kakaknya menemukan jodoh yang baik. Maka Jung Sun-deok mendatangi Shim Jung-woo dan menyetujui permintaan sebelumnya. Shim Jung-woo mengatakan kepada Jung Sun-deok bahwa pernikahan kali ini harus diselesaikan sebelum Juni. Sebagai mitranya, dia harus melaporkan kembali kepadanya semua proses perjodohan. Setelah itu, ia memberikan kepada Jung Sun-deok daftar lengkap pria lajang, memintanya untuk memilih yang cocok dari sana. Jung Sun-deok sekilas melihat sampul buku, menemukan bahwa buku ini sudah 2 tahun yang lalu, isi di dalamnya semua belum diperbarui. Jung Sun-deok lalu menunjuk sembarangan ke salah satu orang dan mengatakan bahwa bulan lalu ia baru saja membantu menyelenggarakan pesta ulang tahun pertama untuk putra pria ini. Shim Jung-woo setelah mendengarnya dengan malu-malu menarik kembali buku itu, menyuruhnya untuk bebas memilih pria lajang saja. Namun Jung Sun-deok juga mengajukan syaratnya, bahwa semua urusan perjodohan harus dilakukan dengan caranya. Setelah itu, keduanya menandatangani kontrak. Jung Sun-deok juga menerima uang muka. Sisa uang akan dibayarkan setelah pernikahan selesai. Jika Jung Sun-deok tidak dapat membantu ketiga nona muda itu menikah dengan sukses sebelum Juni, ia harus mengembalikan 2 kali lipat uang muka. Namun, Jung Sun-deok menunjukkan kepercayaan diri yang sangat besar. Dia membuat janji 3 hari kemudian bertemu di sebuah toko untuk membahas rencana, dan sekarang dia harus melakukan pekerjaan yang lebih penting. Dan pekerjaan yang lebih penting itu adalah menjadi mak comblang untuk adik iparnya. Suami Jung Sun-deok yang telah meninggal pernah memintanya untuk menjaga adik perempuannya, Ye Jin, sampai gadis itu menikah. Dan yang lebih penting adalah harus mencarikan keluarga yang baik untuknya. Oleh karena itu, Jung Sun-deok meminta Gyo Judaek yang asli datang ke rumahnya untuk membantu sebagai mak comblang. Tetapi Gyo Judaek tampaknya kurang bersedia. Jung Sun-deok mengira dia menolak karena takut dengan desas-desus di rumahnya. Ternyata semua orang bergosip bahwa dia dirasuki hantu kakak iparnya yang telah meninggal. Sepanjang hari membenturkan kepala ke dinding. Maka Jung Sun-deok menepuk-nepuk dahinya dan berkata dahinya masih utuh di sini. Gosip itu 10 dari 9 adalah palsu dan menasihati Gyo Judaek untuk tidak terlalu memikirkannya lagi. Siapa sangka, Gyo Judaek dan keluarga Jia Chuseung memiliki hubungan yang tidak biasa. Namun bagaimanapun juga itu adalah permintaan teman baik, Gyo Judaek pun memberanikan diri mendatangi rumah Jia Chuseung. Untungnya hari ini Jia Chuseung tidak ada di rumah. Gyo Judaek juga dengan tenang menyelesaikan tugasnya. Berhasil menukar baksi 4 pilar takdir dengan Nyonya Yu, dan menetapkan untuk segera mengadakan pernikahan setelah Hari Raya Waisak. Namun Jung Sun-deok sama sekali tidak tahu bahwa sebenarnya Ye Jin sudah memiliki seseorang di hati, tetapi orang itu adalah seorang petani. Karena status dan kedudukan keduanya terlalu timpang, Ye Jin menyembunyikan masalah ini. Di sisi lain, setelah menyelesaikan urusan adik iparnya, Jung Sun-deok juga mulai fokus mengurus pernikahan ketiga nona muda keluarga Maeng. Hari berikutnya, Jung Sun-deok dan Shim Jung-woo bersama-sama mendatangi rumah ketiga nona muda itu. Dalam perjalanan, Shim Jung-woo yang lemah tanpa sengaja kakinya terkilir. Jung Sun-deok yang baik hati membantunya melakukan pertolongan pertama sementara. Setelah beberapa tindakan Jung Sun-deok, Shim Jung-woo pun bisa berjalan normal kembali. Demi harga diri, Shim Jung-woo berkata bahwa ia juga tahu cara melakukan pertolongan pertama, hanya saja sesaat tegang jadi lupa. Lalu menganggap seorang pedagang kecil seperti Jung Sun-deok mengapa bisa bertindak sembrono begitu, menyuruhnya untuk menjauh darinya. Melihat Shim Jung-woo marah tanpa alasan, Jung Sun-deok merasa pria itu sangat mirip dengan pemuda muram itu. Meskipun pemuda muram itu sangat menyebalkan, tetapi statusnya bagaimanapun juga timpang, ia tetap harus memanggilnya Daegam. Begitulah, keduanya mendaki gunung menyeberangi sungai, akhirnya tiba di rumah ketiga nona muda itu. Setelah itu, keduanya datang menghadap ibu dari ketiga gadis itu. Nyonya Maeng juga terang-terangan menolak menikahkan putrinya, menganggap bahwa merawat ibu yang buta barulah etika menjadi manusia. Setelah selesai bicara, ia langsung menyuruh putri sulungnya mengantar keduanya pulang. Setelah keluar,
Mereka juga bertemu dengan putri kedua dan putri kedua ini pernah bertemu Shim Jung-woo sekali. Tak lama setelah itu, putri bungsu dengan pakaian pria bergegas masuk. Ternyata, putri bungsu Ma Eng Samsun adalah penulis buku-buku dewasa itu. Di perkembangan lain, hanya 1 jam sebelumnya, ada seorang pria yang setiap hari datang membeli buku dewasa hanya untuk bertemu dengan penulisnya. Ma Eng Samsun bersembunyi di samping mendengarkan pria itu memuji novelnya habis-habisan. Ia memberi isyarat kepada pemilik toko. Pemilik toko segera mengerti, menyuruh pria itu melihat dengan seksama ke depan. Tepat ketika pria itu masih bingung, Ma Eng Samsun tiba-tiba muncul di belakangnya. Ma Eng Samsun juga sangat ingin bertemu pria ini karena ia selalu membeli naskah novelnya dengan harga tinggi. Pria itu kemudian meminta Ma Eng Samsun menandatangani untuknya. Ketika mengkonfirmasi orang di depannya adalah Ma Eng Samsun, segera pria itu mengeluarkan seutas tali merah dan mengikatnya karena ia menganggap Ma Eng Samsun terkait dengan kasus pembunuhan. Ketika Ma Eng Samsun sedang berjuang melepaskan diri, tiba-tiba keduanya terjatuh dan bibir mereka bersentuhan. Begitulah keduanya memulai pengejaran di jalan. Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi, Ma Eng Samsun terpaksa lari pulang. Saat ini, Jung Sun-deok dan Shim Jung-woo sedang berada di rumahnya untuk urusan perjodohan. Melihat Ma Eng Samsun muncul, mereka baru saja hendak mengucapkan dialog untuk berakting. Ma Eng Samsun sudah langsung menyerbu masuk ke kamar. Ternyata, sebelumnya, untuk meyakinkan kedua kakak perempuannya menikah, seluruh kelompok sudah menyiapkan dialog berniat memainkan adegan pengorbanan besar di depan mereka, agar mereka dengan patuh menerima perjodohan. Tetapi tindakan Ma Eng Samsun membuat keduanya bingung. Hingga melihat Jung Sun-gu mengejar, barulah mereka mengerti. Jung Sun-deok di sisi ini juga langsung bersembunyi, karena Jung Sun-gu adalah kakak laki-lakinya, dan dia tidak tahu Jung Sun-deok sedang menjadi mak comblang untuk orang lain. Jung Sun-gu begitu masuk langsung bertanya apakah melihat seorang sarjana lari masuk, lalu mulai menggeledah. Tepat ketika dia hendak menggeledah kamar tempat Ma Eng Samsun bersembunyi, putri kedua telah menghadang. Hal ini membuat Jung Sun-gu semakin curiga ada orang di dalamnya. Segera setelah itu, Ma Eng Samsun dalam pakaian wanita masuk dari pintu besar. Jung Sun-gu melihat Ma Eng Samsun sekilas lalu pergi. Melihat semuanya sudah terselesaikan, Ma Eng Samsun dan Shim Jung-woo juga memulai sandiwara mereka. Mereka mengatakan bahwa jika ketiga nona muda itu tidak mau bekerja sama, Shim Jung-woo akan melaporkan kepada kantor Hanyang bahwa Ma Eng Samsun menulis buku dewasa. Tetapi kakak tertua dan kakak kedua masih kurang setuju. Saat ini, Jung Sun-deok, yang sudah lama bersembunyi, perlahan muncul. Dia memberitahu ketiga nona muda itu bahwa ibu mereka telah menyetujui pernikahan mereka. Ternyata, saat bersembunyi dari kakaknya, Jung Sun-deok telah berbicara sekali lagi dengan Nyonya Ma Eng tentang pernikahan itu. Dia tahu Nyonya Ma Eng sebenarnya sangat ingin menikahkan putrinya. Lukisan bebek Mandarin di dinding telah mengungkapkan pemikiran ibu mereka. Lukisan ini adalah bagian dari mas kawin yang dipersiapkan ibu mereka untuk pernikahan putri sulungnya 5 tahun lalu. Tetapi Jung Sun-deok tidak tahu apa yang terjadi 5 tahun lalu. Dia hanya tahu bahwa dia akan membantu ketiga nona muda itu menemukan takdir jodoh mereka. Di sisi lain, Nyonya Ma Eng sebenarnya sudah mendengar reputasi Jung Sun-deok. Menyerahkan urusan pernikahan putrinya kepadanya pasti tidak akan menjadi masalah. Jadi, dia langsung setuju membiarkan Jung Sun-deok membantu menjodohkan putrinya. Tetapi keesokan harinya, seorang mak comblang membawa sekelompok orang datang, mengatakan bahwa Menteri Perang ingin menjadikan putri sulung sebagai selir. Tetapi bagaimana mungkin Nyonya Ma Eng setuju membiarkan putrinya menjadi selir? Dia langsung menolak lamaran ini. Melihat hal itu, prajurit itu langsung membawa Nyonya Ma Eng pergi seperti seorang penjahat. Mengetahui hal ini, Jung Sun-deok berpikir bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Shim Jung-woo. Mungkin dia menggunakan hukum bahwa jika seorang putri yang berusia di atas 24 tahun belum menikah, maka orang tua harus bertanggung jawab untuk menjadikan putri sulung sebagai selir Menteri Perang. Sementara itu, Shim Jung-woo berpendapat bahwa dengan cara ini masalah pernikahan putri sulung dapat diselesaikan secara langsung. Bukankah itu terlalu bagus? Hal ini membuat Jung Sun-deok yang berdiri di sampingnya menjadi sangat marah. Di sisi lain, sesuai hukum, jika seorang gadis yang berusia di atas 24 tahun masih belum menikah dan bukan karena kemiskinan, maka orang tua harus bertanggung jawab. Setelah selesai bicara, hakim itu langsung memerintahkan Nyonya Ma Eng dihukum 30 cambukan. Bagaimana mungkin ibu yang sakit parah itu bisa menahan 30 cambukan ini? Putri sulung segera berlutut memohon kepada hakim, mengatakan bahwa dia sedang mencari pasangan untuk menikah, meminta agar ibunya dimaafkan. Tetapi hakim itu malah mengungkit masalah 3 tahun lalu. Karena 3 tahun lalu, ketika ada perjodohan berskala besar untuk pria dan wanita yang terlambat menikah, Ma Eng Hana juga mengatakan hal yang sama. Oleh karena itu kali ini, dia sama sekali tidak akan dengan mudah memaafkan
memaafkan ibunya. Kecuali jika sekarang Nyonya Maeng menyetujui untuk menjadi selir, maka masalah ini akan dianggap tidak pernah terjadi. Tetapi Nyonya Maeng tetap menolak dengan tegas. Ternyata, semua ini adalah konspirasi Menteri Perang. Karena Putri Sulung sangat berbakti, tidak mungkin membiarkan ibunya menderita. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah menikahinya sebagai selir. Tidak hanya itu, rumor tentang Putri Sulung yang dirasuki hantu perawan juga disebarkan oleh Menteri Perang. Pagi-pagi keesokan harinya, Jung Sundeok mengeluarkan uang untuk pergi ke kantor Hanyang, berpesan kepada Nyonya Maeng agar berusaha mengulur waktu sebelum jam eksekusi. Dia dan Putri Sulung akan menyelesaikan masalah ini sebelum tengah hari. Setelah itu, dia meminta bantuan kakaknya untuk membuka gendang pengaduan rakyat karena ada seorang nona muda yang membawa ketidakadilan yang perlu diungkapkan. Saat jam eksekusi tiba, meskipun Nyonya Maeng sudah berusaha menunda, tetapi apa yang harus terjadi tetap terjadi. Pada saat yang sama, tindakan Putri Sulung menabuh gendang pengaduan rakyat. Tidak lama kemudian, orang-orang dari kantor pengawasan hukum telah datang untuk menghentikannya. Sebelum penyelidikan selesai, eksekusi akan ditunda sementara. Dengan demikian, Nyonya Maeng untuk sementara lolos dari bencana. Di sisi lain, karena rencananya gagal, Menteri Perang sangat marah. Dia segera mencari Shim Jung-woo di malam hari, berharap Shim Jung-woo dapat membantunya lolos dari hukuman. Shim Jung-woo juga tanpa ragu langsung setuju, tetapi bagaimana mungkin seseorang yang berasal dari pejabat militer seperti Menteri Perang bisa menghafal seluruh naskah permohonan yang begitu panjang hanya dalam satu malam? Maka Shim Jung-woo memikirkan sebuah cara. Keesokan harinya di istana, Menteri Perang berpura-pura terkena masuk angin sehingga tidak bisa berbicara. Meminta Du Bongjip yang berdiri di sampingnya untuk membacakan naskah permohonan yang telah Shim Jung-woo tulis untuknya. Naskah permohonan itu memutarbalikkan semua perbuatan buruk yang telah dilakukannya selama beberapa tahun terakhir, membuat kaisar tersentuh dan memberinya hadiah 10 lembar kain katun. Tepat ketika Menteri Perang sedang bersukacita, Du Bongjip memberitahu bahwa naskah permohonan itu belum selesai dibaca. Menteri Perang yang mendengarnya menjadi bingung. Ternyata, saat Shim Jung-woo menulis naskah permohonan, Menteri Perang sudah tertidur. Terlebih lagi dia memang tidak suka membaca buku sehingga tidak membacanya dengan teliti. Dengan begitu, Menteri Perang tidak hanya harus membatalkan rencana mengambil selir tetapi juga harus menyerahkan seluruh harta pribadinya untuk membayar bunga utang kepada kas negara. Hal ini membuat Kaisar sangat senang, lalu memerintahkan untuk menyita semua yang disembunyikan secara pribadi olehnya. Setelah kejadian itu, Menteri Kiri dan Menteri Perang mendatangi Shim Jung-woo untuk meminta penjelasan. Shim Jung-woo langsung menjawab bahwa ini adalah isi yang telah disetujui oleh Yang Mulia Menteri Perang sebelumnya. Saat ini, Menteri Perang baru teringat kembali perkataan Shim Jung-woo kemarin, membuatnya menyesal. Sebenarnya, ketika Putri Sulung menabuh gendang pengaduan, Shim Jung-woo sudah mengatakan kepada Jung Sundeok bahwa hanya dengan menabuh gendang tidak bisa menghukum Menteri Perang. Jung Sundeok belum pernah mengalami kehidupan pejabat, jadi tentu saja dia tidak tahu bahwa urusan rentenir dan urusan mengambil selir tidak saling berhubungan, apalagi sifat mata keranjang juga tidak melanggar hukum. Sebaliknya, Putri Sulung yang sedang bersalah tetapi menabuh gendang pengaduan akan didakwa dengan tuduhan menghalangi tugas negara. Oleh karena itu, Shim Jung-woo memutuskan untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini. Mengetahui kebenarannya, Nyonya Maeng dan ketiga nona muda itu sangat berterima kasih kepada keduanya. Sekarang, Jung Sundeok akhirnya bisa dengan tenang melakukan pekerjaan perjodohannya. Keesokan harinya, Jung Sundeok dan Shim Jung-woo memulai kampanye besar menjodohkan. Kali ini, Jung Sundeok akan menggunakan metode cinta pandangan pertama untuk membantu ketiga nona muda itu menemukan pangeran impian mereka. Sekarang tinggal membantu ketiga gadis itu menjalani pelatihan khusus agar mereka dapat menampilkan kecantikan mereka secara alami dan nyaman. Kemudian, keduanya mendatangi rumah ketiga nona muda. Pertama, Jung Sundeok mencontohkannya sekali. Tanpa disangka, tindakan ini membuat nyeri dada Shim Jung-woo kambuh. Selanjutnya adalah nona ketiga, senyumnya agak berlebihan. Lalu nona kedua, matanya melotot seperti ingin mengusir orang. Terakhir adalah nona sulung, yang memang cantik sehingga hanya dengan satu gerakan lembut sudah memancarkan pesonanya. Sekarang, ketiga bersaudara hanya perlu berlatih lebih lanjut dan menunggu Hari Raya Waisak. Namun mereka tidak tahu bahwa pada Hari Raya Waisak, sebuah konspirasi juga diam-diam sedang berlangsung. Ceritanya Shim Jung-woo menemukan bahwa kematian putri tidaklah sederhana. Berdasarkan kondisi jenazah, Shim Jung-woo menemukan sejenis racun bernama racun ulat sutra emas. Dia kemudian meminta pemilik toko buku untuk mencarinya. Meskipun pemilik toko buku berjanji bahwa apapun dari dinasti Ming, berapapun harganya, dia bisa menemukannya, tetapi dia tidak mau terlibat dengan racun. Oleh karena itu, Shim Jung-woo hanya memintanya untuk mencari informasi dan tidak perlu menyerahkan obatnya sendiri. Dengan demikian, Shim Jung-woo berhasil mendapatkan informasi tentang racun tersebut. Shim Jung-woo ingin bertanya kepada pemilik toko apakah sebelumnya ada yang membeli racun jenis ini. Tetapi pemilik toko yang berbisnis tidak pernah mengungkapkan informasi pelanggan, langsung memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengepung mereka. Demi menyelamatkan nyawa, asisten Shim Jung-woo terpaksa mengeluarkan
uang untuk membeli kembali pil racun itu. Dengan demikian, Shim Jung-woo berhasil mendapatkan racun itu dan meminta teman dokternya menganalisis komposisinya. Dia tidak tahu bahwa sebelum dia datang, sudah ada orang yang membeli pil racun yang tersisa. Dan orang ini adalah bawahan Menteri Perang. Menteri Perang kemudian menyerahkan racun itu kepada Menteri Kiri. Kali ini, target mereka adalah putra mahkota. Namun, 3 kali makan sehari putra mahkota disiapkan langsung oleh ratu, sehingga sulit untuk bertindak. Maka, Menteri Kiri diam-diam memberikan racun kepada seorang dayang istana, menyuruhnya meminum racun itu bersama sisa makanan putra mahkota. Dengan begitu, dayang istana itu keracunan dan meninggal. Kondisi kematiannya hampir sama dengan Putri Namseo. Hal ini membuat ratu sangat khawatir akan keselamatan putra mahkota. Kebetulan, malam sebelumnya ada seorang dukun wanita datang menemui ratu, memberitahunya bahwa pada tahun itu putri telah menanggung bencana untuk putra mahkota. Sekarang, di istana muncul lagi aura menakutkan ini. Jika tidak segera mengatur agar putra mahkota keluar istana untuk menghindari bencana, maka nyawanya akan dalam bahaya. Maka pada hari raya Waisak, ratu secara diam-diam membawa putra mahkota keluar dari istana, agar beliau tinggal sementara di suatu tempat. Siapa sangka, dukun wanita ini juga adalah orang yang diutus oleh Menteri Kiri. Rencana mereka adalah memancing putra mahkota keluar dari istana lalu membunuhnya. Tetapi ratu yang memang berhati-hati, tidak memberitahu siapapun tempat tinggal putra mahkota. Nyonya Yu dari Menteri Kiri menebak bahwa putra mahkota mungkin berada di rumah Yang Mulia Putri atau di rumah Nyonya Bugeom. Menemukan tempat-tempat ini tidaklah sulit. Jika semuanya berjalan lancar, yang akan dihukum bukanlah mereka, tetapi ratu, yang secara sepihak membawa putra mahkota keluar dari istana. Demikianlah, sebuah rencana kejam akan dilaksanakan pada malam hari raya Waisak. Dalam perkembangan lain, Jung Sundeok sedang berjalan di jalan pada malam hari. Sebuah ranting pohon tanpa sengaja tersangkut, menarik jubah penutup wajahnya ke bawah. Seorang pria yang lewat memungut jubah itu, melingkarkannya kembali ke kepalanya, tanpa disangka ternyata dia adalah orang yang dikenalnya. Shin Jung-woo tidak mengerti mengapa seorang pedagang kecil seperti Jung Sundeok berani berpura-pura menjadi nyonya bangsawan. Tetapi karena tugas utama malam ini adalah membantu ketiga nona muda itu lepas dari status lajang, Shin Jung-woo terpaksa melanggar prinsipnya, memutuskan untuk tidak melaporkan Jung Sundeok. Lolos dari bahaya, Jung Sundeok memutuskan untuk mengajak Shin Jung-woo mencari tahu tentang keajaiban kekuatan cinta di kuil Sunhwa. Pertama adalah kegiatan berjalan mengelilingi menara cinta. Para pemuda dan gadis lajang di kerajaan Joseon akan datang ke sini berjalan mengelilingi menara, tetapi semuanya sudah memiliki tujuan yang jelas. Di antaranya juga ada beberapa nyonya, mereka datang ke sini untuk melihat apakah menantu perempuan atau menantu laki-laki masa depan mereka dalam kondisi baik atau tidak. Berikutnya adalah tempat yang paling disukai Jung Sundeok, juga tempat dengan tingkat keberhasilan cinta pandangan pertama tertinggi, yaitu perpaduan dua menara. Jung Sundeok mendongak menikmati momen indah ini. Siapa sangka, Shin Jung-woo yang berdiri di sampingnya malah mulai berhalusinasi. Dia merasa seolah semua orang di sekitarnya menatap tajam ke arahnya. Karena terlalu takut, dia memejamkan mata rapat-rapat. Untungnya, suara Jung Sundeok menariknya kembali ke kenyataan. Shin Jung-woo menatap Jung Sundeok di depannya dan perlahan sadar kembali. Ternyata, Shin Jung-woo menderita fobia sosial. Setiap berada di tempat ramai, jantungnya terasa sakit. Tetapi jika dia tidak melihat siapapun maka akan lebih baik. Oleh karena itu, Jung Sundeok memutuskan untuk membuka jalan baginya, menyuruhnya cukup mengikuti arahnya berjalan. Dengan begitu, Jung Sundeok memimpin Shin Jung-woo ke tempat berkumpulnya para pemuda lajang lainnya. Tempat ini disebut tembok bayangan oleh para mak comblang. Banyak pemuda berkumpul di sana bermain catur, berbincang, dan berdiskusi apakah ada gadis yang menarik perhatian mereka. Setelah itu, Shin Jung-woo mulai mengumpulkan informasi tentang para pemuda lajang di sepanjang jalan. Dia memberi nomor pada setiap orang lalu mewawancarai mereka, mencari tahu tentang identitas dan minat masing-masing. Namun setelah berbincang dengan beberapa orang, standar mereka dalam memilih pasangan hidup anehnya sama, yaitu ingin mencari pasangan yang muda dan cantik. Terakhir adalah pemuda nomor 24, Yoon Bugeom, yang tinggal di desa Singcheon. Dia telah meraih prestasi bagus dalam ujian kecil tetapi memilih untuk bertani, membuat Shin Jung-woo sangat penasaran akan alasannya. Karena Yoon Bugeom tidak termasuk faksi manapun, meskipun lulus ujian dia tidak bisa menjadi pejabat. Melihat Shin Jung-woo berbicara terus terang seperti itu, Yoon Bugeom menduga dia pasti orang dari faksi Noron. Wawancara para pemuda lajang berakhir di sini. Dalam perkembangan lain, Jung Sundeok setelah selesai merias diri pergi mencari 3 nona muda, berpesan kepada mereka tentang rencana keseluruhan malam ini. Di sana akan terlihat garis batas terang dan gelap, 3 orang berjalan melewatinya secara bergantian. Ketika sudah setengah jalan, mereka bisa melakukan trik cinta pandangan pertama. Siapa sangka, di sisi lain,
para pemuda yang sedang bermain Go malah bertengkar ribut. Pemandangan ini membuat Jung Sundeok yang sedang berjalan mendekat harus mengerutkan kening karena para nona muda hampir tiba. Melihat nona ketiga perlahan mendekat ke sisi ini, tepat di detik berikutnya, suara seruling Shin Jung-woo terdengar membuat semua orang terpesona. Semua orang memuji bahwa itu adalah suara seruling yang memanggil cinta. Para pemuda juga menjadi tenang kembali karenanya. Selanjutnya adalah penampilan individu nona ketiga. Pada saat yang sama, Nona Sulung sedang berjalan sendirian di jalan kecil yang gelap. Jung Sundeok menyerang tiba-tiba dari belakang, membuat Nona Sulung hampir terjatuh. Jung Sundeok menjelaskan bahwa seorang wanita cantik seperti Nona Sulung, pria manapun akan secara aktif mengejarnya. Oleh karena itu, dia harus membiarkan Nona Sulung yang memilih agar perjodohan bisa berjalan lancar. Nona Sulung kemudian meletakkan lentera kelinci dan dengan santai mengambil sebuah bidak catur hitam dan meletakkannya di papan catur. Nona Sulung memang pantas menjadi Nona Sulung, para pemuda semuanya terpesona oleh daya tariknya. Berikutnya adalah Nona kedua, Jung Sundeok mengambil sebuah genderang dari samping dan memukulnya. Beberapa orang ketika melihat orang yang mereka suka, jantung mereka akan berdebar kencang, dan ketika mendengar suara genderang juga akan merasakan sensasi yang serupa. Jung Sundeok ingin menggunakan suara genderang untuk membuat para pemuda salah mengira bahwa jantung mereka berdebar kencang adalah karena melihat nona kedua. Mengatakan itu penipuan tidak sepenuhnya benar, tetapi ini adalah trik unik untuk meningkatkan indeks getaran. Kali ini, harus membiarkan para pemuda secara aktif menyerang, menaklukkan nona kedua yang memang tidak ingin menikah. Benar saja, para pemuda serempak melihat ke arah nona kedua, tetapi hanya Yun Bugeom yang berdiri dan mengejar. Semua orang sangat gembira, mengira nona kedua telah menemukan jodohnya. Siapa sangka, orang yang dicari Yun Bugeom bukanlah nona kedua, melainkan Ye Jin. Ternyata, Yun Bugeom adalah orang yang selama ini Ye Jin cintai dalam diam. Hanya karena perbedaan status sosial yang terlalu jauh, ditambah lagi Ye Jin sudah bertunangan, maka keduanya hanya bisa menyembunyikan perasaan mereka di dalam hati. Terakhir adalah nona ketiga Ma Eng Samsun. Jung Sundeok menggunakan aroma bunga dan cahaya dari lentera berbentuk ikan untuk menarik perhatian para pemuda. Sayangnya, Jung Sundeok tidak tahu bahwa Ma Eng Samsun alergi serbuk sari. Benar saja, tidak ada pemuda yang melirik Ma Eng Samsun. Demikianlah, rencana pernikahan ketiga nona muda untuk sementara berakhir sebagian. Di sisi lain, setelah Nona Sulu mengantarkan obat untuk ibunya, Ma Eng Samsun baru saja berbalik badan dan melihat Jung Sun-gu. Dia ketakutan setengah mati dan langsung melarikan diri. Jung Sun-gu juga mengejar. Namun kali ini, Jung Sun-gu bukan ingin menangkapnya, melainkan untuk mengingatkannya agar tidak menulis novel semacam itu lagi. Dia sekarang sudah terlibat dalam kasus pembunuhan, jika tertangkap akan dihukum mati. Mendengar bahwa dia akan dihukum mati, Ma Eng Samsun langsung berjanji tidak akan menulis lagi. Dalam perkembangan lain, nona kedua karena mengkhawatirkan Ma Eng Samsun hampir saja tersandung. Untungnya ada seorang pemuda terpelajar di belakangnya yang menopangnya. Melihat kaki nona kedua terkilir, pemuda terpelajar itu langsung menggendongnya, membawanya ke seorang biksu untuk diobati. Melalui percakapan singkat, cinta tiba-tiba bersemi di antara keduanya. Di sisi ini, setelah seharian sibuk, Shin Jung-woo dan Jung Sundeok bersama-sama melepaskan lentera langit di ujung jembatan. Namun Jung Sundeok tanpa sengaja menjatuhkan lentera itu ke sungai. Melihat hal itu, Shin Jung-woo langsung memberikan lenteranya kepada Jung Sundeok untuk dilepaskan. Jung Sundeok juga memanfaatkan kesempatan ini untuk diam-diam mengucapkan sebuah permohonan. Dalam suasana yang ambigu, keduanya saling menatap mata. Detik berikutnya, Jung Sundeok perlahan mendekati Shin Jung-woo. Shin Jung-woo mengira dia akan menciumnya. Shin Jung-woo memejamkan mata dengan ekspresi penuh harap. Tetapi Jung Sundeok hanya mendekatkan mulutnya ke telinga dan berbisik menanyakan mengapa waktu berlalu begitu cepat. Lalu dia melanjutkan, mengatakan sampai jumpa 3 hari lagi. Ternyata, sudah hampir tiba hari di mana keluarga mereka akan beribadah Buddha bersama. Tepat ketika ibu mertua memarahi Jung Sundeok karena tidak sopan dan hendak mencarinya, pada detik berikutnya, Jung Sundeok sudah berdiri dari belakang. Ibu mertua bertanya mengapa dia berdiri beribadah di belakang. Jung Sundeok menjelaskan bahwa dia tidak melihat ibu mertua tadi. Ibu mertua lalu mengingatkan bahwa sekarang dia juga orang dari keluarga Jo. Ye Jin yang berdiri di samping langsung menyela, mengatakan bahwa dia dan Jung Sundeok sudah berlutut di sini sejak lama. Mendengar itu, kedua ibu mertua sangat puas. Ketika mereka selesai beribadah dan bersiap untuk pulang, mereka bertemu Jung Sun-gu di jalan. Ibu mertua lalu mengambil kesempatan itu untuk bertanya apakah memang dia yang membuka gendang pengaduan rakyat saat itu. Jung Sundeok ingat bahwa dia telah meminta kakaknya melakukan hal itu, baru saja hendak mengakui, dia sudah dihentikan oleh kakaknya. Dia mengatakan bahwa yang mulia Shin Jung-woo dari Gyeongun-jae yang menyuruhnya. Mendengar bahwa itu adalah orang dari faksi mereka, Nyonya Yu tidak menyelidiki lebih lanjut, hanya menyuruh kedua kakak beradik itu yang sudah lama tidak bertemu untuk berbincang-bincang. Keduanya pergi ke sudut, Jung Sundeok dengan marah menanyai kakaknya mengapa dia mengatakan kebohongan yang mudah terdeteksi seperti itu. Jika Nyonya Yu pergi bertanya kepada Shin Jung-woo maka bagaimana? Tetapi dia menegaskan bahwa memang yang mulia Shin Jung-woo dari Gyeongun-jae yang menyuruhnya dan bahkan menyimpulkan bahwa meskipun yang mulia Shin Jung-woo memang seperti yang dirumorkan,
Dia eksentrik sekaligus sulit dihadapi, tetapi dia juga bukan orang jahat. Tepat ketika keduanya bersiap untuk pergi, Jung Sundeok melihat lentera langit di udara tiba-tiba menjadi dua. Dia tidak tahu bahwa itu karena Shim Jung-woo telah menemukan lentera yang dia jatuhkan di sungai, menerbangkannya ke langit, dan juga diam-diam mengucapkan sebuah permohonan. Tetapi keesokan harinya, Shim Jung-woo telah diundang oleh Nyonya Yu untuk menjadi guru privat bagi keponakannya. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa mencari tahu apa yang dipikirkan Shim Jung-woo, apakah dia akan bekerja sama dengan mereka atau tidak, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan belajar Du Gyeon-suk agar anak itu dapat membantu Perdana Menteri di kemudian hari dengan lebih baik. Namun, Shim Jung-woo menolak dengan tegas. Dia mengatakan bahwa apapun yang dia lakukan hanyalah kesenangan sesaat, apalagi dia sendiri tidak memiliki kemampuan mengajar, tidak ingin menghambat anak orang lain. Tetapi Nyonya Yu selangkah lebih cerdas, hanya dengan satu kalimat sudah membuat Shim Jung-woo berubah pikiran. Dia mengatakan bahwa jika Du Gyeon-suk berhasil, di masa depan baru bisa memimpin faksi Noron yang didirikan oleh ayah Sim Woo-jeng dengan baik. Bukan. Pada saat yang sama, Jung Sundeok memimpin Du Gyeon-suk untuk menemui guru masa depan. Tetapi sepatu di depan pintu membuat Jung Sundeok tiba-tiba teringat Shim Jung-woo karena sangat mirip dengan sepatu yang dia kenakan. Siapa sangka, detik berikutnya, dia tahu dirinya salah. Saat melihat Shim Jung-woo, Jung Sundeok buru-buru bersembunyi, menyuruh Du Gyeon-suk masuk lebih dulu mencari neneknya. Jika ditanya, katakan saja dia terlalu lelah bekerja sehingga mimisan. Jung Sundeok kemudian kembali ke ruangan sebelah, bersandar di tiang dengan tatapan kosong. Dia sangat menyesal karena sebelumnya telah melakukan terlalu banyak tindakan tidak sopan terhadap Shim Jung-woo. Detik berikutnya, ibu mertua, yang juga adalah Nyonya Yu, datang mencari Jung Sundeok. Ternyata dia tidak sengaja tahu dari Du Gyeon-suk bahwa Jung Sundeok menyuruh anak itu untuk tidak membaca buku lagi setelah jam sulguk jam September 11 malam. Ternyata, sebelumnya Du Gyeon-suk sering mimisan karena terlalu giat belajar, sehingga Jung Sundeok berpesan kepada anak itu agar tidak belajar setelah jam sulguk. Hal ini juga menjadi rahasia mereka berdua. Tetapi Nyonya Yu sama sekali tidak memarahi Jung Sundeok, sebaliknya malah memuji dia telah melakukan hal yang sangat baik karena jika kehilangan kesehatan, sepintar apapun belajar tidak akan ada gunanya. Nyonya Yu hanya berharap Jung Sundeok seharusnya memberitahunya terlebih dahulu. Jika orang luar mendengarnya, mereka akan menyebarkan gosip kemana-mana, mengatakan bahwa Jung Sundeok mengabaikan urusan belajar anak. Mengenai Shim Jung-woo, dia juga setuju akan datang ke rumah Menteri Kiri setiap 5 hari sekali untuk mengajar Du Gyeon-suk. Keesokan harinya, Jung Sundeok datang ke ruang rahasia belajar, melihat Shim Jung-woo sudah datang lebih dulu. Jung Sundeok langsung mengubah sikapnya yang biasa, menundukkan kepala memberi hormat kepadanya. Hal ini membuat Shim Jung-woo sangat tidak terbiasa dan curiga bahwa asistennya yang telah mengungkapkan identitasnya kepada Jung Sundeok. Shim Jung-woo menyuruh Jung Sundeok untuk bersikap alami seperti sebelumnya saja, karena dia sudah terbiasa dengan kekasarannya. Pertemuan kembali kedua orang ini adalah untuk membahas hasil dari kampanye kuil Sunhwa. Pertama adalah Nona Sulung, yang paling menarik perhatian para pemuda lajang. Para kandidat yang terpilih adalah pemuda nomor 15 dan nomor 12. Shim Jung-woo memilih nomor 15 karena dia mengelola sebuah sekolah swasta besar, sangat cocok dengan tipe pria yang disukai Nona Sulung, punya uang dan mandiri. Sementara itu, pemuda nomor 12 mengenakan pakaian bekas, terlihat tidak seperti tipe orang yang disukai Nona Sulung. Jung Sundeok menyuruhnya untuk tidak melihat penampilan luar, meskipun nomor 12 mengenakan pakaian bekas, tetapi dia memiliki sepasang tangan yang kuat. Selain itu, dia juga memakai kalung ember, jelas terlihat seperti orang kaya yang berpura-pura miskin. Nona Sulung pasti sudah menyadari hal ini, makanya dia memilih untuk membantunya melangkah satu bidak catur. Berikutnya adalah Nona kedua. Standar Nona kedua dalam memilih pasangan hidup adalah seorang pria yang bisa menggunakan kedua tangannya sendiri untuk mencari nafkah menghidupi keluarga. Kebetulan pemuda nomor 24 Yun Bugeom adalah seorang petani. Meskipun dia sedikit minder, tetapi dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Selain itu, di antara semua pemuda, hanya dia yang mengejar. Siapa sangka, ketika Shim Jung-woo mencatat nama nomor 24, dalam benaknya tiba-tiba terlintas bayangan Nona kedua bersama pemuda terpelajar dan dadanya mulai terasa sakit tanpa disadari. Terakhir adalah Ma Eng Samsun. Karena semua pemuda yang dipilih Shim Jung-woo ditolak oleh Jung Sundeok, maka kali ini keduanya memutuskan untuk memilih kandidat di hati mereka secara bersamaan. Dengan begitu, keduanya secara tidak sengaja memilih pemuda nomor 23. Sentuhan tangan membuat keduanya sedikit canggung. Shim Jung-woo juga tanpa sengaja keceplosan bertanya kepada Jung Sundeok wanita seperti apa yang menurutnya cocok dengannya. Jung Sundeok terdiam beberapa detik. Tepat ketika dia hendak menjawab, asistennya datang membawa makanan ringan. Keduanya buru-buru menarik tangan mereka. Jung Sundeok menyuruh Shim Jung-woo untuk pergi menarik perhatian para pemuda itu terlebih dahulu, sementara dia pergi mengurus urusan lain. Sementara itu, Shim Jung-woo malah mulai kesal, menyalahkan asistennya mengapa datang mengganggu tepat pada saat itu. Dalam perkembangan lain, pada malam hari, ibu mertua Jung Sundeok tiba-tiba datang ke dapur untuk memeriksa seberapa jauh persiapan makan malam,
tetapi tidak melihat bayangan Jung Sundeok sama sekali. Untungnya, pada detik berikutnya, Jung Sundeok muncul membawa sebotol arak jahe. Menjelaskan bahwa botol arak itu disimpan paling bawah di gudang, dia harus berusaha keras baru bisa mengeluarkannya. Tetapi Nyonya Yu masih merasa curiga, dia diam-diam pergi ke belakang kamar Jung Sundeok, melihat pakaian dan buku berserakan di lantai. Dia memerintahkan pelayan di sampingnya untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun di luar, sekaligus menyuruhnya diam-diam mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Jung Sundeok di luar. Kebetulan, keesokan harinya adalah hari seluruh keluarga pergi berziarah ke makam. Di saat semua orang sibuk, Jung Sundeok tidak terlihat. Ternyata, dia sedang duduk sendirian di samping makam suaminya. Nyonya Yu menemukan Jung Sundeok dan duduk di sampingnya. Ibu tahu bahwa setelah suaminya tiada, Jung Sundeok hidup dengan sangat susah payah. Nyonya Yu juga sangat sedih, putranya sudah lemah sejak kecil, baru setelah bertemu Jung Sundeok ia berangsur-angsur menjadi lebih ceria, tetapi waktu mereka bersama sungguh terlalu singkat. Jung Sundeok menghibur Nyonya Yu bahwa meskipun waktu mereka bersama singkat, namun suaminya telah memberinya cinta yang cukup penuh sehingga ia bisa hidup bahagia hingga akhir hayatnya. Tapi kerinduan tidak bisa dihindari. Nyonya Yu sangat berterima kasih karena Jung Sundeok telah mencintai putranya dan berterima kasih karena ia telah membesarkan Jo Gyun-sok. Ia juga mengatakan bahwa asalkan Jo Gyun-sok tumbuh dewasa dan menikah, Jung Sundeok akan menjadi nyonya rumah keluarga ini. Setelah selesai tombak ziarah kubur, Jung Sundeok kembali ke rumah dan menerima surat yang dikirim oleh Shin Jung-woo. Isi surat itu membuatnya sangat terkejut, buru-buru ia meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan untuk lari mencari Shin Jung-woo. Pemandangan ini kebetulan terlihat oleh pelayan yang sedang bersembunyi di samping. Meskipun pelayan itu diam-diam membuntuti, Jung Sundeok memanfaatkan keramaian dan dengan cerdik mengganti pakaian untuk melepaskan diri darinya. Jung Sundeok tiba di ruang rahasia, melihat Shin Jung-woo sedang duduk dengan wajah yang muram, ia pun ingin tahu apa yang telah terjadi. Ternyata belum lama sebelumnya, Shin Jung-woo telah mengikuti saran Jung Sundeok, mengundang para kakak laki-laki kandidat ke sebuah pesta dan menanyakan satu persatu apakah pada hari itu mereka menaruh perhatian pada nona muda tertentu. Kakak laki-laki nomor 15 dan nomor 12 sama-sama sangat terkesan pada kakak sulung dan sangat ingin tahu ia adalah nona muda terhormat dari keluarga mana. Namun lebih baik tidak bertanya, begitu bertanya malah membuat orang terkejut. Kakak laki-laki nomor 15 mengandalkan hartanya, menganggap uang bisa membeli segalanya, termasuk memenangkan hati wanita. Sementara itu, kakak laki-laki nomor 12 ingin mencari seorang wanita yang bisa menerima dirinya apa adanya, tetapi sangat memperhatikan latar belakang keluarga pasangannya. Berikutnya adalah Yoon Bu-geom. Melihatnya duduk sendirian di sudut, Shin Jung-woo sangat terkejut karena dia malah datang ke pesta minum. Lalu, ia mengeluarkan potret kakak kedua dan menanyakan pendapat Yoon Bu-geom. Yoon Bu-geom menjawab bahwa siapapun boleh, asalkan bisa menerima dirinya apa adanya. Shin Jung-woo lantas berpesan, menekankan bahwa ia harus bertanggung jawab atas perkataannya barusan. Terakhir adalah kakak laki-laki nomor 23 yang sedang memancing di tepi sungai. Kakak laki-laki nomor 23 melihat potret itu dan memuji gadis itu sangat cantik. Shin Jung-woo bahkan mengira dirinya salah mengambil potret kakak sulung, lalu dengan penasaran melihatnya lagi. Setelah memastikan tidak salah, ia spontan memuji Jung Sundeok memang pantas disebut ahli jodoh ganda. Siapa sangka ketika mereka berkumpul minum bersama lagi, kakak laki-laki nomor 23 setelah mabuk berterima kasih banyak kepada Shin Jung-woo karena telah membantunya menemukan jodoh. Dia berkata, asalkan bukan nona tua, siapapun yang mau menikahinya, dia akan berterima kasih. Jika harus menikahi nona tua, dia akan diusir dari klan. Dia juga mengatakan, bahkan kakak laki-laki nomor 12 yang orang luar tidak menyukai nona-nona tua karena reputasi mereka terlalu buruk, lalu sengaja menceritakan kembali rumor tentang kakak sulung. Kakak laki-laki nomor 15 yang duduk di samping bahkan menambahkan minyak ke dalam api, mengatakan bahwa kakak sulung lah yang merayu menteri urusan militer duluan, kemudian mengeluh bahwa pria itu tidak memberinya cukup uang sehingga ia pergi menabuh genderang untuk membalas dendam. Hanya Yoon Bu-geom yang tidak ikut-ikutan dengan mereka. Hal ini membuat Shin Jung-woo terlihat canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Di antara mereka, kakak laki-laki nomor 15 yang paling membuat Shin Jung-woo marah, seorang yang membuka sekolah swasta tapi malah berkeliling menyebarkan rumor palsu. Meskipun kakak sulung menyukai dia, Shin Jung-woo tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Benar saja, rumor adalah kendala terbesar dalam menyelesaikan pernikahan ketiga nona muda. Tetapi asalkan rumor itu dihancurkan, masalah selesai. Karena itu, Jung Sundeok meminta Shin Jung-woo mencari tahu siapa yang telah mempublikasikan artikel yang merugikan Lee Cho-kei. Dengan begitu, rumor bahwa kakak sulung dirasuki arwah Lee Cho-kei dapat dihancurkan,
sehingga semua desas-desus akan hilang lenyap. Maka Shin Jung-woo teringat bahwa Jung Sun-gu sebelumnya diam-diam menyelidiki kasus ini. Jung Sun-gu jelas tahu siapa pelakunya tetapi sengaja menyembunyikannya. Setelah itu, dia membawa Jung Sun-gu ke ruang rahasia. Melihat kakaknya, Jung Sun-deok segera menutupi wajahnya, mengakui dirinya sebagai mak comblang. Meskipun tidak mengenali adiknya yang telah merias diri, Jung Sun-gu tetap sedikit kesal karena dipanggil mendadak. Setelah membawa Jung Sun-gu ke ruang rahasia, dada Shin Jung-woo mulai terasa sakit, membuatnya tidak bisa marah kepada siapapun. Kemudian, semua orang duduk bersama untuk membahas rencana aksi. Kali ini, mereka harus menghancurkan rumor tentang kakak sulung. Namun perhatian Ma Eng Samsun tertuju pada kakak laki-laki nomor 23 di samping lukisan. Mengetahui bahwa itu adalah kandidat suami untuk Ma Eng Samsun, Jung Sun-gu yang berdiri di samping sedikit kesal. Shin Jung-woo menyuruh mereka untuk berhenti membahas hal lain. Cepat bicarakan masalah utama, rumor harus segera dipadamkan. Publik harus tahu kebenarannya, mengubah rumor palsu menjadi cerita yang indah, dan harus menghukum pelaku yang mempublikasikan artikel kejahatan keji itu. Orang yang bertanggung jawab menyebarkan kebenaran bukanlah Jung Sun-deok, melainkan Ma Eng Samsun. Ma Eng Samsun menunjukkan ekspresi terkejut, Jung Sun-gu di sampingnya juga berteriak dengan nada bersemangat. Teriakan ini membuat Shin Jung-woo yang memang sudah merasa tidak enak badan pingsan. Jung Sun-deok buru-buru berlari untuk melihat keadaan Shin Jung-woo. Semua orang menuntut agar dia dibawa ke tempat pengobatan, tetapi Shin Jung-woo paling tahu tubuhnya sendiri. Dia berkata tidak perlu dihangatkan, menyuruh semua orang melanjutkan rapat, masalah para nona tua lebih penting. Tetapi dalam hati Shin Jung-woo tahu jelas ini bukan pertama kalinya dia sakit. Sebelumnya di rumah para nona muda, saat Jung Sun-gu dan nona muda Ma Eng Samsun bertemu untuk pertama kalinya, dia sudah mulai sakit jantung. Untuk memverifikasi dugaannya, dia menyuruh Ma Eng Samsun berdiri rapat ke dinding. Ma Eng Samsun meskipun tidak mengerti tetapi tetap patuh melakukannya. Selanjutnya, dia menyuruh Jung Sun-gu berdiri di samping Ma Eng Samsun. Hasilnya, begitu Jung Sun-gu berdiri di samping Ma Eng Samsun, jantung Shin Jung-woo langsung mulai terasa sakit. Kemudian dia menyuruh kedua orang itu menjaga jarak 2 langkah kaki, barulah dia merasa lebih baik. Ternyata, jika pria dan wanita yang belum menikah tidak menjaga jarak yang sesuai, hatinya akan terasa sakit. Dia menyuruh Jung Sun-gu dan Ma Eng Samsun mulai sekarang menjaga jarak 2 langkah, anggap saja sebagai mematuhi etika antara pria dan wanita. Ma Eng Samsun lantas mengejek Shin Jung-woo, mungkin karena dia belum pernah jatuh cinta. Nanti juga tidak ada kesempatan, jadi setiap melihat pria dan wanita yang belum menikah berdiri berdekatan langsung marah sampai sakit jantung. Ya, Jung Sun-deok tampak terkejut. Shin Jung-woo dengan marah menyuruh kedua orang itu segera berpisah, kalau tidak dia benar-benar akan mati kesakitan. Begitulah, semua orang mengatur ulang tempat duduk barulah mulai menganalisis kasus. Sejak bulan lalu, Lee Choke datang ke rumah Menteri Urusan Militer untuk membantu menyiapkan pesta. Sejak saat itu, dia menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang pernah melihatnya ditarik oleh Menteri Urusan Militer ke kamar saat pesta, tapi hanya sehari kemudian, semua orang mengubah perkataan mereka, mengatakan bahwa tidak melihat apa-apa. Pastilah Menteri Urusan Militer telah menggunakan uang untuk membungkam mereka. Setelah itu, jenazahnya ditemukan di tepi sungai dan saksi yang melihatnya justru adalah kepala pelayan rumah Menteri Urusan Militer. Hal ini semakin membuktikan bahwa Menteri Urusan Militer adalah pelakunya. Sekarang, hal terpenting adalah membuat rakyat tahu kejahatan Menteri Urusan Militer. Hal ini membutuhkan penulis Ma Eng Samsun yang paling terkenal saat ini untuk menulis sebuah cerita menarik, menggunakan rumor untuk memadamkan rumor. Dengan demikian, 5 orang yang sama sekali tidak kompak ini telah memulai operasi memadamkan rumor dengan rumor mereka. Setelah rapat mengetahui Jung Sun-gu belum menikah, Ma Eng Samsun meminta Jung Sun-deok menjadi mak comblang. Dia bilang dia suka Jung Sun-gu, dan sepertinya Jung Sun-gu juga sedikit tertarik padanya. Namun Jung Sun-gu bagaimanapun juga adalah kakaknya. Dia adalah orang yang menganut paham tidak menikah. Jung Sun-deok khawatir Ma Eng Samsun akan terluka. Meskipun demikian, Ma Eng Samsun sama sekali tidak peduli. Dia ingin sekali berani mengejar cinta sejatinya. Jung Sun-deok berpikir sejenak, untuk kakaknya yang keras kepala, siapa tahu Ma Eng Samsun yang berani mengejar cinta seperti itu justru adalah belahan jiwa sejatinya. Maka dia setuju untuk membantu Ma Eng Samsun. Tetapi keesokan harinya, ketika Jung Sun-deok datang mencari Ma Eng Samsun, dia terkejut melihat penampilan Samsun yang kotor. Pastilah Ma Eng Samsun telah begadang semalaman untuk menulis novel. Namun hari ini adalah hari semua orang menyalin buku bersama, juga hari bahagia Jung Sun-gu. Jung Sun-deok menyuruhnya ganti pakaian dulu, sedangkan urusan riasan biar dia yang tangani. Setelah selesai berdandan, Ma Eng Samsun begitu melihat Jung Sun-gu langsung gembira menyapanya. Jung Sun-deok segera menyuruhnya tenang. Dia tahu kakaknya termasuk tipe orang yang semakin didekati wanita, dia semakin menjauh. Hanya dengan membiarkannya mendekat secara sukarela barulah berhasil. Ma Eng Samsun terpaksa menurut dengan patuh, tetapi tetap tidak bisa menahan diri untuk melirik Jung Sun-gu. Pada saat yang sama, Shin Jung-woo mengenakan jubah biru bergegas datang.
Agar semua orang percaya bahwa penulis Ma Eng Samsun adalah seorang terpelajar yang mengenakan jubah biru, ia membiarkan dirinya dan kepala pelayan bergantian berpura-pura menjadi Ma Eng Samsun. Dengan begitu, perhatian semua orang tidak akan terfokus pada perawakan, melainkan pada jubah biru, sehingga mudah terhindar dari pengejaran para petugas. Setelah itu, Shin Jung-woo melemparkan selembar kertas kepada Jung Sun-deok. Ia berharap Jung Sun-deok dapat mengabaikan perbedaan status, tidak perlu menjaga jarak 3 langkah dengannya. Tetapi Jung Sun-deok hanya menyelipkan kertas itu ke dalam lengan bajunya. Hal ini membuat Shin Jung-woo sangat tidak sabar. Ia pun buru-buru menulis selembar kertas lain. Dia ingin Jung Sun-deok membalas, kalau tidak penyakit sakit jantungnya bisa kambuh lagi. Melihat hal itu, Jung Sun-deok terpaksa menulis balasan di selembar kertas untuknya. Namun tepat ketika Shin Jung-woo dengan gembira membaca balasan Jung Sun-deok, dia menemukan bahwa Jung Sun-deok hanya menulis satu kalimat balasan di balik selembar kertas novel yang dibuang, membuatnya kecewa. Meskipun demikian, dia tetap melipat kertas itu dengan hati-hati dan menyimpannya dengan baik. Pada saat yang sama, seorang anak laki-laki sedang nekat melarikan diri dari kejaran musuh. Anak laki-laki itu berlari ke sebuah tebing batu dan bersembunyi di bawahnya. Tepat ketika rombongan petugas hampir menemukannya, sebuah suara dari samping segera mengalihkan perhatian mereka. Ternyata, kakak sulunglah yang menggunakan ketapel untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Begitulah, anak laki-laki itu berhasil lolos dari bahaya. Tapi karena tidak memperhatikan ke depan, dia hampir saja terguling ke bawah. Untungnya diselamatkan oleh kakak sulung. Anak laki-laki itu dengan sopan membantu kakak sulung berdiri. Detik berikutnya, kakak kedua yang baru selesai mencuci pakaian berlari datang, menanyakan siapa anak laki-laki itu. Identitas anak laki-laki itu sama sekali tidak biasa, tetapi dia tidak bisa memberitahu siapapun. Tidak mendapatkan jawaban, kakak kedua langsung menarik kakak sulung bermaksud pergi. Anak laki-laki itu segera meraih tangan kakak sulung, meminta tolong karena sudah menolongnya, tolong bantu sampai selesai, antarkan dia pulang. Tetapi hari sudah malam, anak laki-laki itu sudah tidak ingat jelas jalan pulang, karena ini juga pertama kalinya dia menginap di rumah kakeknya. Melihat jam malam hampir tiba, kakak sulung terpaksa memutuskan untuk mengantar anak laki-laki itu ke istana Hanyang. Tetapi detik berikutnya, anak laki-laki itu malah dibawa kembali ke rumah oleh kakak sulung. Kakak kedua tampak bingung, bukankah bermaksud mengantar anak laki-laki itu pulang, mengapa malah dibawa pulang ke rumah sendiri? Ternyata, ketika kakak sulung mengantar anak laki-laki itu ke istana Hanyang, ia malah melihat menteri urusan militer di sana. Kakak sulung khawatir menteri urusan militer masih membencinya, mungkin akan menyakiti anak laki-laki itu, sehingga ia memutuskan untuk membiarkan anak itu menginap di rumahnya semalam, besok baru akan diantar pulang. Melihat anak laki-laki itu tidak tidur di malam hari, kakak sulung memutuskan untuk mengajaknya jalan-jalan. Keduanya sampai di area terlarang, anak laki-laki itu tidak mengerti mengapa harus datang ke sini. Kakak sulung menjelaskan bahwa justru karena tempat ini sepi dari orang barulah semakin cocok untuk berjalan-jalan di malam hari. Ini adalah tempat kakak sulung sering berjalan-jalan, pemandangan malamnya juga sangat indah. Anak laki-laki itu melihat ke arah istana di kejauhan, merasa istana itu terlihat sangat damai. Siapa sangka, saat ini di dalam istana, ratu dan raja sudah sangat khawatir sampai tidak bisa tenang. Ternyata, anak laki-laki itu adalah putra mahkota saat ini, tetapi dia malah menghilang tanpa jejak di luar. Raja segera mengirim orang untuk mencari. Berita ini juga mengguncang pihak kanselir kiri. Merekalah yang telah mengirim orang untuk memburu putra mahkota. Sekarang seluruh ibu kota sedang mencari. Jika mereka diam-diam mengirim orang untuk mempublikasikan informasi putra mahkota, maka yang akan menanggung hukuman adalah ratu yang telah secara diam-diam membawa putra mahkota keluar dari istana. Oleh karena itu, tepat di jalan kakak sulung mengantar putra mahkota pulang, seorang pemanah telah bersembunyi dalam kegelapan, bersiap untuk menembakkan panah untuk membunuh putra mahkota. Tepat pada saat itu, seorang pengawal yang bergegas datang telah menemukan dan menyelamatkan anak laki-laki itu. Tetapi anak laki-laki ini bukanlah putra mahkota yang sebenarnya telah menyamar sebagai anak perempuan dan kembali ke sisi ratu. Dan semua hal ini adalah ide kakak sulung. Kakak sulung khawatir akan bertemu lagi dengan para pembunuh yang memburu anak laki-laki itu kemarin, makanya ia menyuruh beliau menyamar. Pada saat yang sama, Jung Sun-deok dan Shin Jung-woo juga sedang mempersiapkan peluncuran buku baru penulis Ma Eng Samsun. Dan Shin Jung-woo akan berperan sebagai Ma Eng Samsun, duduk di balik tirai untuk membacakan buku kepada para nyonya yang hadir. Setelah mendengar cerita kali ini, para nyonya semua tak kuasa menahan air mata. Cerita dalam buku juga dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat. Semua orang membicarakan bahwa menteri urusan militer telah membunuh Lee Cho-oke dan menyebarkan rumor bahwa kakak sulung dirasuki arwah perawan. Nyonya menteri urusan militer juga telah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli habis semua sisa buku yang ada. Tetapi hanya mengandalkan rumor, bagaimana mungkin bisa menghukum menteri urusan militer secara tuntas? Namun Jung Sun-deok sudah merencanakan semuanya. Dia menyuruh Ye Jin menceritakan kembali hal ini kepada Nyonya Yu.
dan berbohong bahwa ia telah melihat Menteri Urusan Militer menarik Lee Choo-kei ke dalam kamar saat pesta pernikahan. Dengan begitu, Nyonya Yu akan memanggil Menteri Urusan Militer, memaksanya untuk segera mundur dari jabatan Menteri Urusan Militer. Marah karena malu, Menteri Urusan Militer akan mencari toko buku untuk menanyakan keberadaan Ma Eng Samsun. Pemilik toko buku hanya perlu mengatakan kepada Menteri Urusan Militer bahwa Jung Sun-gu lah yang ingin menangkap Ma Eng Samsun, sehingga ia setuju untuk menerbitkan buku. Ma Eng Samsun setelah mendengar itu khawatir bahwa Jung Sun-gu akan berada dalam bahaya. Jung Sun-deok berkata tidak apa-apa, asalkan memberitahu Jung Sun-gu sebelum Menteri Urusan Militer menemukannya. Maka Jung Sun-gu telah memberitahu Menteri Urusan Militer bahwa besok dia akan bertemu dan menangkap Ma Eng Samsun di sebuah rumah duka dekat tebing awan kabut. Tetapi ketika kembali, Jung Sun-gu malah tidak setuju membiarkan Ma Eng Samsun melakukan hal berbahaya seperti itu. Jung Sun-deok menjelaskan bahwa orang yang berperan sebagai Ma Eng Samsun hari itu bukanlah Ma Eng Samsun, melainkan dirinya sendiri. Dia akan nekat lari ke tebing awan kabut lalu melompat ke bawah. Mendengar itu, Shim Jung-woo mulai khawatir pada Jung Sun-deok. Tetapi di antara semua yang hadir, hanya Jung Sun-deok dan Jung Sun-gu yang tahu berenang. Dia tidak bisa untuk tidak menerima peran Ma Eng Samsun ini. Apalagi, kepala pelayan juga sudah mendapatkan jenazah tak dikenal dari seorang biksu yang biasa mengurus pemakaman sebelumnya. Semua orang hanya perlu menjalankan tugasnya dengan baik di posisi masing-masing, tetapi rencana tidak sejalan dengan perubahan. Tepat ketika Jung Sun-deok datang untuk bergabung dengan rencana, ia diberitahu bahwa semuanya sudah dimulai 2 jam lebih awal. Agar Jung Sun-deok tidak terluka, Shim Jung-woo telah menggantikannya berpura-pura menjadi Ma Eng Samsun. Tepat ketika semuanya berjalan sesuai rencana, sebatang panah tiba-tiba menembus Shim Jung-woo. Ternyata Menteri Urusan Militer sendiri yang datang untuk menangkap Ma Eng Samsun. Jika tidak membunuh Ma Eng Samsun dengan tangannya sendiri, dia sulit meredakan dendam di hatinya. Menteri Urusan Militer selangkah demi selangkah mendekat. Tepat ketika dia bersiap menembakkan panah kedua, Jung Sun-gu sudah tepat waktu mencegah. Tetapi panah tetap melesat dan Shim Jung-woo juga jatuh ke tebing, tenggelam ke dalam air. Untungnya, tepat pada saat ini Jung Sun-deok sudah berlari datang, ia berhasil menyelamatkannya ke darat. Seseorang yang tidak tahu berenang sepertinya mengapa berani menggantikannya melakukan hal berbahaya seperti itu. Shim Jung-woo berkata bahwa dia sudah belajar berenang sejak kemarin. Ternyata, dia hanya melihat berbagai posisi berenang di buku lalu terus-menerus menggerak-gerakkan tangan dan kaki di atas meja. Namun karena harga diri, dia mengatakan kepada Jung Sun-deok bahwa jika bukan karena terkena panah, dia pasti sudah bisa menunjukkan kemampuan berenangnya. Jung Sun-deok tidak berkata sepatah kata pun, segera merobek ujung roknya dan mulai membalut luka Shim Jung-woo. Setelah itu, kepala pelayan dan Jung Sun-gu berlari datang. Karena riasan tebal di wajah Jung Sun-deok sudah luntur semua, Jung Sun-gu sudah mengenali identitas aslinya. Jung Sun-deok dan Jung Sun-gu berjalan ke samping. Dia meminta kakaknya merahasiakannya. Jika Shim Jung-woo mengetahuinya, mereka semua akan ditangkap. Percakapan rahasia kedua orang itu menarik perhatian Shim Jung-woo. Tetapi sekarang hal yang paling penting, tetaplah segera membawanya pergi dari sini agar bisa melanjutkan langkah rencana berikutnya. Begitulah, penulis terkenal Ma Eng Samsun dianggap sudah meninggal karena jatuh dari tebing dan tenggelam. Tetapi Menteri Urusan Militer tidak karena itu mundur dari jabatan. Dia mengikuti nasihat kanselir kiri dan terus menjabat. Dengan begitu, kekuatan keluarga mereka tidak akan berkurang. Siapa sangka, Raja tetap memutuskan untuk memecat jabatan Menteri Urusan Militer. Ternyata, putra mahkota tanpa sengaja menemukan ada orang yang secara pribadi mendirikan prasasti untuk memohon izin menebang pohon pinus secara diam-diam di sana. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa itu adalah perbuatan Menteri Urusan Militer dan komplotannya. Menteri Urusan Militer karena itu dipecat dari jabatan. Memang kejahatan dibalas kejahatan. Adapun Shim Jung-woo, dia melihat sepotong kain berlumuran darah di tangannya, tidak membuangnya melainkan memilih untuk menyimpannya dengan penuh penghargaan. Karena itu adalah balutan luka yang dibuat oleh orang yang dia cintai. Beberapa hari kemudian, melihat luka Shim Jung-woo juga sudah hampir pulih. Mereka kini akan melanjutkan upaya perjodohan untuk ketiga nona muda. Tetapi rencana telah berubah. Jung Sun-deok ingin mengganti salah satu kandidat suami. Yang menggantikan adalah kepala sekretaris Jung Sun-gu. Rencana menghancurkan rumor kakak sulung telah berakhir. Jung Sun-gu tidak punya alasan lagi untuk terus ikut serta dalam pertemuan merencanakan. Tetapi karena khawatir pada adiknya, Jung Sun-gu memutuskan akan membantu mereka menjodohkan. Di mana ada Jung Sun-gu, tentu saja akan ada Ma Eng Samsun. Dengan kapasitasnya sebagai orang di dalam, ia juga akan berupaya keras mendukung pernikahan ini. Tepat ketika semua orang mengangkat gelas untuk bersulang, Jung Sun-deok tidak sengaja menjatuhkan sepasang sumpit ke lantai. Ketika dia membungkuk untuk mengambilnya, Jung Sun-gu langsung mengulurkan tangan menutupi sisi meja agar adiknya tidak terbentur kepala. Pemandangan ini kebetulan terlihat oleh Shim Jung-woo dan Ma Eng Samsun. Namun reaksi kedua orang itu benar-benar berbeda. Melihat Jung Sun-deok senang karena tindakan itu, Shim Jung-woo langsung marah, meminta Jung Sun-gu menjauhi Yeo Juda X sedikit. Begitulah, Jung
Sundeok dan kepala pelayan telah bertukar tempat duduk. Setelah itu, Ma Eng Samsun bertanya langsung kepada Jung Sun-gu apakah dia bisa menjadi pengantinnya. Tetapi jawaban yang dia terima adalah penolakan. Hal ini membuat Ma Eng Samsun sangat sakit hati. Dia minta maaf karena tidak mengikuti cara Jung Sundeok. Hanya karena dia terlalu suka Jung Sun-gu sehingga sesaat tidak bisa menahan diri. Setelah itu, Ma Eng Samsun mengatakan kepada Jung Sundeok jika Jung Sun-gu sudah menolaknya maka ikuti saja rencana awal. Jodohkan dia dengan pelajar nomor 23 yang pandai memasak dan dia akan berusaha melupakan Jung Sun-gu. Menguping percakapan di samping, Jung Sun-gu malah sedikit sedih. Keesokan harinya, Jung Sundeok terpaksa memanggil ketiga calon ipar sesuai rencana awal. Pertama, dia memotong rambut mereka bertiga agar mereka bisa menggulung rambut bundar dengan rapi dan berwibawa. Setelah itu, dia memilihkan pakaian untuk mereka kenakan pada hari pertemuan keluarga. Terakhir adalah hal-hal yang wajib mereka lakukan pada hari itu. Pertama adalah kakak laki-laki nomor 12. Dia harus bermain ayunan bersama kakak sulung, tetapi tidak bisa bermain ayunan sembarangan. Karena kakak sulung adalah juara kompetisi ayunan 3 tahun berturut-turut, maka dia harus berlatih sampai mati, tidak boleh kalah dari kakak sulung. Berikutnya adalah Yun Bu-geom, dia akan mengikuti kompetisi gulat dan harus berusaha memenangkan hadiah. Terakhir adalah kakak laki-laki nomor 23. Dia hanya perlu datang ke tepi sungai melihat Ma Eng Samsun mencuci rambut, lalu membawanya ke taman bunga untuk mewarnai kuku. Pada saat yang sama, kepala pelayan bertemu dengan seorang pemburu budak di luar. Dia datang ke sini untuk mencari Yeoju Daek. Melihat surat perintah penangkapan yang terjatuh, kepala pelayan terpaksa pura-pura tidak mengenal Yeoju Daek. Malamnya, kepala pelayan menceritakan kembali hal ini kepada Shin Jung-woo. Dia memberitahu Shin Jung-woo bahwa Yeoju Daek adalah orang yang telah membunuh putra sulung kanselir kiri. Maka keesokan harinya, Shin Jung-woo mengajak Jung Sundeok bertemu di tepi sungai. Dia telah salah paham bahwa Jung Sundeok adalah pembunuh, orang yang paling dia percayai malah membohonginya. Shin Jung-woo menyuruh Jung Sundeok untuk tidak pernah muncul di depannya lagi. Kontrak perjodohan mereka berdua juga berakhir karenanya. Sisa uang kontrak juga sudah dibayarkan kepadanya. Karena masih memiliki perasaan padanya, Shin Jung-woo tidak melaporkan ke kantor pemerintah. Uang ini adalah untuk Jung Sundeok gunakan untuk melarikan diri. Tetapi Jung Sundeok yang tidak pernah membunuh siapapun benar-benar kebingungan. Setelah bertanya barulah tahu, ternyata dirinya disalahpahami sebagai pembunuh. Di sisi lain, Jung Sundeok juga tahu jelas Yeoju Daek yang sebenarnya tidak akan membunuh orang. Tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi dalam kasus 8 tahun lalu. Maka dia lari bertanya kepada pelayan di rumah, tetapi pelayan juga tidak tahu banyak. Hanya mendengar ada sepasang suami istri pedagang asongan ingin mencuri uang perak sehingga menyelinap ke dalam istana dan membunuh putra sulung. Jung Sundeok merasa hal ini tidak masuk akal. Keesokan harinya, dia mencari kakaknya, meminta dia mencari tahu tentang kasus kakak iparnya 8 tahun lalu. Mungkin wanita yang mereka selamatkan di tepi sungai 8 tahun lalu ada hubungannya dengan kasus ini, dan dia mungkin telah difitnah. Kakaknya tidak mengerti mengapa Jung Sundeok ingin membantunya. Berusaha mencari kematian. Tepat pada saat itu, Yeoju Daek muncul bersama putrinya, memberinya harapan untuk terus hidup. Jung Sundeok percaya bahwa Yeoju Daek adalah hadiah yang dikirimkan suaminya untuknya. Setelah ini, dia menggunakan nama Yeoju Daek untuk bekerja sebagai mak comblang. Sedangkan untuk Shin Jung-woo, dia akan bertanggung jawab menjelaskan dengan jelas. Dalam perkembangan lain, Shin Jung-woo duduk tegak memegang pena gambar. Tetapi semakin menggambar, dia malah semakin teringat Jung Sundeok, marah sampai-sampai dia menggigit kertas gambar hingga robek. Selanjutnya, dia mengambil sebuah buku dan membaliknya untuk melihat, tetapi di dalamnya tersimpan potret Jung Sundeok. Setelah melihatnya berulang kali, dia terpaksa berbaring pasrah. Baru-baru ini, setelah mengetahui Jung Sundeok adalah orang yang meminta pengeluaran dan memutuskan hubungannya, Shin Jung-woo menjadi gelisah, tidak bisa makan dan tidak bisa tidur setelah sehari tidak bertemu. Setelah didiagnosis oleh teman tabibnya, ia menemukan bahwa ia menderita penyakit rindu, yang hanya akan sembuh jika ia bertemu dengan orang tersebut. Tetapi karena ia sendiri telah mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bertemu lagi, Shin Jung-woo memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya. Siapa tahu pekerjaan bisa membantunya berhenti memikirkan Jung Sundeok, tetapi ia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Shin Jung-woo mulai mengajari 3 pemuda terpelajar hal-hal yang harus dilakukan di hari Dano sesuai permintaan Jung Sundeok sebelumnya. Yang pertama adalah kakak nomor 12, melihat penampilannya yang belum pernah berayun, Shin Jung-woo merasa kehabisan kata-kata. Berikutnya adalah Yun Bu-geom, melihat perawakannya yang kurus, pelatih merasa dia tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Saat ini, Jang Si-jun berlari mendekat, mengatakan bahwa ia bisa menjadi lawan latihan bagi Yun Bu-geom karena ia juga akan berpartisipasi dalam kontes gulat di hari Dano. Sebagai pendatang baru, ia hanya pernah menonton kontes dan belum pernah bertarung sungguhan, dan begitulah keduanya mulai bergulat. Namun Yun Bu-geom adalah orang yang berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau.
dengan mudah meraih kemenangan. Yang terakhir adalah kakak nomor 23. Ia hanya perlu duduk di sini dan melihat Maeng Samsun mencuci rambut. Kakak nomor 12 di sampingnya terlihat sangat kagum. Untuk mengatasi rasa takut akan ketinggiannya, ia harus datang ke sini dan melihat ke bawah 2 kali sehari. Tepat ketika Shim Jung-woo senang karena semuanya telah diatur dengan baik, Jung Sun-deok tiba-tiba muncul di sampingnya. Namun, itu hanya ilusi Shim Jung-woo. Ia salah mengira kepala pelayan sebagai Jung Sun-deok. Selanjutnya, ia datang ke rumah 3 nona muda itu, memberitahu mereka bahwa hari Dano yang akan datang adalah hari keberuntungan yang terjadi 100 tahun sekali, menyuruh mereka untuk bersiap-siap dengan baik. Namun kakak sulung dan kakak kedua mengejek Shim Jung-woo apakah dia telah ditipu oleh seseorang. Bahkan tahayul seperti itu pun dia percaya. Setelah mendengarnya, Shim Jung-woo merasa sangat sedih. Dia menoleh dan sekali lagi melihat Jung Sun-deok. Dan kali ini, itu masih ilusinya. Tidak hanya itu, dia bahkan meneteskan air mata. Demi harga dirinya, dia buru-buru mengucapkan kalimat penutup lalu berlari keluar. Dia tidak tahu bahwa saat ini Jung Sun-deok juga ada di rumah 3 nona muda itu, berbicara dengan Nyonya Maeng. Nyonya Maeng sangat ingin tahu dari keluarga mana Jung Sun-deok berasal, dan berjanji akan merahasiakannya untuknya. Jung Sun-deok telah memberitahu Nyonya Maeng tentang identitasnya. Sebagai balasannya, Nyonya Maeng juga memberitahunya sebuah rahasia besar. Pernikahan terakhir yang ia jodohkan sebelum menjadi buta adalah pernikahan Jung Sun-deok. Ternyata, sebelum menjadi buta, Nyonya Maeng adalah seorang peramal jodoh. Ia bisa melihat benang takdir yang menghubungkan pria dan wanita. Tepat pada hari itu, di depan pintu ruang belajar, ia melihat benang takdir kedua orang itu sehingga ia tidak bisa menahan diri untuk membantu mereka menikah. Dan itu juga merupakan pernikahan terakhir yang ia jodohkan sebagai peramal jodoh. Di sisi lain, untuk membantu Shim Jung-woo menjadi bersemangat lagi, Maeng Samsun memikirkan sebuah cara untuknya, yaitu dengan membiarkan Shim Jung-woo bersembunyi di gudang rumahnya untuk mengintip Jung Sun-deok. Karena hari ini Jung Sun-deok akan datang ke rumahnya untuk mengatur hal-hal penting untuk hari Dano, ini adalah kesempatan terbaik bagi Shim Jung-woo untuk bertemu dengannya. Tetapi pada detik berikutnya, kepala pelayan menyerbu masuk dari pintu samping. Dia menyuruh Jung Sun-deok untuk segera melarikan diri karena pemburu Buddha sedang dalam perjalanan untuk menangkapnya. Ternyata, belum lama ini, pemburu Buddha yang selalu mengintai di dekat toko buku secara tidak sengaja mengetahui bahwa Gyoju Daek sedang membantu menjodohkan 3 nona muda itu. Jadi dia segera mulai pergi ke rumah ketiga nona muda itu. Tepat pada saat itu, kepala pelayan telah mengetahuinya, tetapi jika sekarang keluar, mungkin akan berhadapan dengan pemburu Buddha itu. Jadi kepala pelayan menyuruh Jung Sun-deok bersembunyi di dalam kamar. Siapa sangka, saat ini Shim Jung-woo juga bersembunyi di sana. Keduanya bertemu dalam situasi canggung seperti itu. Shim Jung-woo menyuruhnya untuk tidak keluar karena pemburu Buddha ada di luar. Tetapi begitu melihat Jung Sun-deok, jantung Shim Jung-woo kembali berdebar kencang. Segera setelah itu, ia memeluknya erat-erat. Saat ini di luar, pemburu Buddha sedang mencari Gyoju Daek dengan panik. Ketika ia bersiap untuk menggeledah ruangan tempat keduanya bersembunyi, Nyonya Maeng dan kakak sulung tiba tepat waktu. Melihat pemilik rumah telah kembali, pemburu Buddha itu tidak berani berbuat onar lagi di sini dan terpaksa pergi. Melihat pemburu Buddha telah pergi, Jung Sun-deok segera melangkah keluar dari gudang. Ia tidak bisa menerima cinta Shim Jung-woo karena takdir hubungan mereka tidak ada. Ia tidak menyukai Shim Jung-woo dan sebagai cendekiawan terpintar di Joseon, Jung Sun-deok yakin ia pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit rindunya. Tetapi untuk menyelidiki kasus pembunuhan 8 tahun lalu, Shim Jung-woo tidak punya pilihan selain membawa Jung Sun-deok ke Gyeongwon-jae. Karena ia dan Shim Jung-woo ingin membersihkan nama Gyoju Daek, mereka harus tahu apa yang dilakukan Gyoju Daek tahun itu. Tetapi Jung Sun-deok bukanlah Gyoju Daek yang asli, ia tidak tahu apa yang terjadi tahun itu, hanya bisa berpura-pura amnesia untuk menghindari masalah. Namun, ketika semua orang sedang berbicara, Jung Sun-deok malah menceritakan kembali seluruh proses kasus tahun itu dengan lancar. Ternyata, tahun itu, 2 orang dari 2 faksi berbeda dikirim untuk menjabat sebagai hakim di kantor Pyongyang. Tetapi hakim yang dikirim oleh faksi Nam-in adalah Nona Min, yang menyamar sebagai pria untuk menggantikan kakaknya yang sakit. Selama penyelidikan kasus korupsi gubernur Pyongyang, yang juga pamannya, mendiang suami Jung Sun-deok menemukan bahwa lawannya adalah seorang wanita. Begitulah, keduanya jatuh ke dalam jaring cinta. Setelah pekerjaan investigasi selesai, mereka memutuskan untuk bunuh diri bersama untuk mengakhiri hubungan terlarang ini. Oleh karena itu, Tuan Min Sungguan, untuk menutupi hubungan putrinya ini, membantu musuhnya, faksi Noron. Namun, Jung Sun-deok, yang mengetahui semua ini, tampak bingung.
mengapa dia tahu secara rinci. Ternyata, apa yang baru saja diceritakan Jung Sundeok adalah isi dari sebuah novel. Hanya saja Jung Sundeok merasa itu terlalu mirip dengan kasus ini. Hal ini membuat mereka tidak bisa tidak curiga bahwa novel itu ditulis berdasarkan fakta. Maka Jung Sundeok mendatangi pemilik toko buku dan mengetahui bahwa penulis buku ini bernama Maegol yang saat ini bekerja sebagai biksu di kuil Sunhwa. Keesokan harinya, Jung Sundeok dan Shin Jungwoo pergi ke kuil Sunhwa. Namun Maegol tidak ada di kuil saat ini, ia akan segera kembali. Saat ini, hujan tiba-tiba turun tanpa peringatan. Untuk berteduh, keduanya pergi ke sebuah rumah tua. Shin Jungwoo sekali lagi mengungkapkan perasaannya kepada Jung Sundeok. Sebenarnya, Jung Sundeok juga menyukai Shin Jungwoo, tetapi ia selalu tidak bisa melupakan mendiang suaminya. Mungkin seumur hidupnya ia tidak akan bisa melupakan. Jung Sundeok hanya bisa memilih untuk menyembunyikan perasaannya. Saat keduanya sedang berbicara, hujan berhenti. Segera setelah itu, mereka menemukan Maegol yang baru saja kembali ke kuil dan bertanya apakah ia adalah penulis buku Putra Cendekiawan. Ini adalah plot twist paling tak terduga dalam drama ini. Ternyata isi dari buku ini bukan diceritakan oleh orang lain lalu ditulis oleh Maegol, melainkan adalah pengalaman pribadinya. Dalam novel, orang yang jatuh cinta dengan suami Jung Sundeok bukanlah seorang wanita melainkan Maegol. Tetapi mereka berdua tidak bunuh diri bersama seperti dalam novel. Sebaliknya, setelah hubungan mereka terbongkar, mereka dibunuh secara tragis. Pada malam suaminya Jung Sundeok meninggal, Maegol datang mencarinya. Maegol akhirnya menemukan bukti korupsi Menteri Perang, berniat besok pagi akan bersamanya mengajukan petisi ke istana. Tetapi suami Jung Sundeok menolak, karena isi surat itu tidak hanya tentang korupsi Menteri Perang, tetapi juga ada konspirasi untuk mengeluarkan putra mahkota dan melakukan pengkhianatan. Jika surat-surat ini diserahkan ke istana, seluruh keluarga mereka akan dihukum mati. Hal ini mendorongnya ke dalam situasi yang sulit. Maegol menghiburnya agar tenang, pasti akan ada solusi. Tepat ketika keduanya berpelukan saling menghibur, Menteri Kiri tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Melihat keduanya melakukan hal menjijikan seperti itu, ditambah dengan fakta bahwa ia sudah lama mendengar desas-desus bahwa putranya menyukai sesama jenis. Dalam kemarahan, Menteri Kiri menghunus pedang dan menusuk mati putranya serta melukai Maegol. Meskipun Maegol selamat, putranya yang tidak melawan meninggal di tempat. Bukti-bukti itu juga diambil oleh Menteri Perang yang berlari datang. Maegol sangat menyesali dirinya sendiri. Jika hari itu Maegol tidak datang mencarinya, tidak akan ada yang meninggal. Oleh karena itu, ia pergi ke kuil Sunhwa, menjadi seorang biksu yang menghususkan diri mengurus pengumpulan jenazah orang-orang terlantar di alam liar. Selain itu, di sini ada papan nama orang yang ia cintai, ia bisa berada di sisi kekasihnya selamanya. Tepat ketika Shin Jungwoo dan Jung Sundeok kembali, seorang pria misterius mengikuti mereka dari belakang. Kemudian, ia pergi ke kamar Menteri Kiri, melaporkan kembali semua yang telah ia lihat. Menteri Kiri juga memerintahkannya untuk membawa biksu yang ditemui Shin Jungwoo. Ia ingin melihat siapa sebenarnya orang ini. Waktu berlalu hingga tiba hari Dano yang dinanti-nantikan semua orang. Semua pria dan wanita lajang di kota akan berpartisipasi dalam kegiatan perayaan. Jung Sundeok dan Shin Jungwoo juga harus menyelesaikan pernikahan ketiga nona muda hari ini. Yang pertama adalah kisah Ma Eng Samsun. Ia sudah pergi ke sungai sejak pagi. Tak disangka di tengah jalan ia bertemu Jung Sungu. Jung Sungu membuntuti Ma Eng Samsun sepanjang perjalanan. Sayangnya hari ini sungai tidak mengizinkan pria masuk. Ia terpaksa menyerah. Setelah itu, ia dan Shin Jungwoo duduk di tepi sungai melihat Ma Eng Samsun mencuci rambut. Tetapi setelah lama menunggu, cendekiawan nomor 23 masih belum terlihat. Duduk di satu tempat terlalu lama, Ma Eng Samsun berniat berdiri untuk meregangkan kaki agar tidak pegal. Siapa sangka begitu berdiri kakinya kram. Detik berikutnya, karena tidak bisa berdiri tegak, ia langsung jatuh ke sungai. Melihat pemandangan itu, Jung Sungu tanpa berkata apa-apa, langsung terjun ke sungai mengangkat Ma Eng Samsun. Saat ini, Ma Eng Samsun akhirnya mengerti, ternyata ia selalu menyukai Jung Sungu. Dari kejauhan, Shin Jungwoo melihat pemandangan ini, hatinya kembali terasa sakit, tetapi ia juga merasa sangat senang. Semua orang kemudian berkumpul di satu tempat. Jung Sundeok langsung mempertanyakan keduanya. Mengapa yang datang melihat Ma Eng Samsun mencuci rambut, bukan cendekiawan nomor 23 melainkan Jung Sungu. Melihat itu, Jung Sungu juga tidak berpura-pura lagi. Dia langsung mendatangi Ma Eng Samsun dan melamarnya. Dan Ma Eng Samsun, yang telah lama memendam cinta untuk Jung Sungu, juga dengan senang hati setuju menyaksikan akhir bahagia bagi cinta keduanya. Shin Jungwoo dan Jung Sundeok sangat gembira. Tetapi Jung Sundeok sedikit khawatir dengan cendekiawan nomor 23. Siapa sangka, saat ini cendekiawan nomor 23 sedang dalam perjalanan ke sungai dan telah bertemu dengan cinta dalam hidupnya.
Di sisi lain, Jung Sun-deok penasaran mengapa tadi ketika Ma Eng Samsun dan Jung Sun-gu bersama, Shin Jung-woo tidak merasa sakit hati. Shin Jung-woo juga tidak yakin, meskipun jantungnya masih berdebar sangat cepat, tetapi tidak lagi terasa sakit. Sebaliknya suasana hatinya malah membaik. Jung Sun-deok saat ini teringat kata-kata Nyonya Ma Eng, peramal jodoh bisa melalui suara atau aura seseorang untuk mengetahui takdir jodoh. Mungkin Shin Jung-woo adalah seorang peramal jodoh. Ia belum sempat memastikan kontes gulat sudah akan dimulai. Pada saat yang sama, kakak kedua telah tiba di arena gulat. Namun orang yang sedang bertanding di dalam bukanlah Yoon Bugeom, melainkan Jang Si-jun. Sementara Yoon Bugeom sedang bersama Jo Gyun Seok dan Ye Jin menangkap ikan di tepi sungai. Ternyata pada malam sebelumnya, Ye Jin dan Jang Si-jun telah bertemu secara rahasia. Keduanya memutuskan pada hari Dano akan pergi berkencan. Untuk berjaga-jaga, keduanya bahkan bertukar hadiah sebagai hadiah saat bertemu di hari raya. Waktu kembali ke masa sekarang, Jang Si-jun sedang bertanding dengan sangat sengit. Suasananya sangat tegang, tetapi pikirannya tertuju pada kakak kedua di sampingnya karena terlalu asyik melihat. Untuk menghiburnya, kakak kedua memberinya semangkuk sup, dan Jang Si-jun juga memberinya tusuk konde sebagai hadiah balasan. Di sisi lain, Yoon Bugeom sedang membantu Ye Jin mengeringkan rambut, tetapi keduanya masih belum menyatakan perasaan mereka satu sama lain. Sementara itu, Shin Jung-woo dan Jung Sun-deok datang terlambat mendengar kabar dari Mak Comlang lain bahwa kakak kedua mengalami kemajuan yang sangat lancar. Maka keduanya pun pindah ke arena ayunan. Kakak sulung dan cendekiawan nomor 12 juga berhasil bertemu, tidak ingin mengganggu mereka. Shin Jung-woo dan Jung Sun-deok naik ke atas tembok kota. Shin Jung-woo sekali lagi mengungkapkan perasaannya kepada Jung Sun-deok. Ia mengatakan bahwa ia tidak perlu melupakan mendiang suaminya, sama seperti ia yang tidak akan pernah melupakan putri mahkota. Tetapi saat ini, ia sangat mencintai Jung Sun-deok. Sementara di sisi ini, putra mahkota telah menyamar sebagai pria, diam-diam meninggalkan istana hanya untuk melihat kekasihnya berayun. Tetapi begitu ia keluar dari istana, ia sudah diincar oleh orang jahat. Belum sempat mendekati arena ayunan, ia sudah ditangkap oleh mereka. Detik berikutnya, ia langsung lari untuk menyelamatkan putra mahkota. Suara gaduh di arena ayunan menarik perhatian Jung Sun-deok dan Shin Jung-woo. Tepat ketika mereka berlari turun dari tembok kota, Shin Jung-woo tiba-tiba merasakan sakit di dada. Ternyata, cendekiawan nomor 12 telah bertemu dengan cinta dalam hidupnya. Shin Jung-woo menyuruhnya untuk tidak melewatkan gadis di depannya. Pada saat yang sama, kakak sulung berhasil menyelamatkan putra mahkota dengan ketapel. Namun bahaya belum berakhir, mereka dikepung oleh orang jahat di sebuah gang. Meskipun Shin Jung-woo dan yang lainnya datang tepat waktu, karena tidak memiliki senjata untuk membela diri, mereka tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi orang jahat itu. Melihat seorang penjahat menghunus pedang ke arah Shin Jung-woo, Jung Sun-deok maju untuk melindunginya. Namun, tebasan berikutnya berhasil ditahan. Ternyata, pemburu budak itu datang tepat waktu untuk membantu. Dulunya adalah seorang kepala sekretaris, ia dengan mudah mengalahkan para penjahat. Ceritanya, dalam perjalanan ke sini, Shin Jung-woo dan Jung Sun-deok secara tidak sengaja bertemu dengan pemburu budak. Shin Jung-woo memeluk Jung Sun-deok erat-erat, tidak ingin ia ketahuan. Tetapi pemburu budak itu sama sekali tidak memperhatikan mereka, melainkan langsung menuju Gyeongju Daek yang sebenarnya. Kali ini Gyeongju Daek kembali adalah untuk bertemu dengannya. Pemburu budak itu datang bukan untuk menangkap Gyeongju Daek, tetapi untuk mencari dan melindunginya. Kesalahpahaman di antara keduanya pun terselesaikan karenanya. Kembali ke masa kini, untungnya tidak ada yang terluka. Shin Jung-woo memutuskan untuk mengantar putra mahkota kembali sendiri. Dalang dibalik semua ini yang mendengar kabar Shin Jung-woo telah menyelamatkan putra mahkota menjadi sangat marah, memutuskan untuk memberinya pelajaran. Kembali ke toko, Jung Sun-deok mengakui identitasnya kepada Shin Jung-woo. Ia bukan Gyeongju Daek yang sebenarnya. Shin Jung-woo kemudian melamar Jung Sun-deok, tetapi ditolak mentah-mentah. Sebagai seorang nyonya bangsawan yang sudah memiliki anak, keadaan Jung Sun-deok tidak memungkinkan ia menerima cinta Shin Jung-woo. Ia hanya bisa dengan sedih memutuskan untuk tidak bertemu Shin Jung-woo lagi. Ditolak, Shin Jung-woo dan kepala pelayan berjalan di jalan pulang, tak disangka malah disuguhi kemesraan di sepanjang jalan. Cendekiawan nomor 24 yang pandai memasak telah bertemu dengan seorang gadis ceroboh yang mengkhawatirkan. Keduanya terlihat sangat mesra. Cendekiawan nomor 12 juga sudah bersama gadis yang menyelamatkannya. Ia akan menuruti perkataan Shin Jung-woo, tidak akan menyia-nyiakan gadis ini. Sementara Yoon Bugeom mengatakan kepada Shin Jung-woo bahwa ia sudah memiliki orang yang dicintai. Begitulah, semua pernikahan yang telah ditentukan untuk ketiga nona muda itu gagal. Di sisi lain, baru saja ditolak, Shin Jung-woo tidak tahan dengan guncangan ini. Ia bermimpi dirinya sekali lagi tenggelam di laut, dan Jung Sun-deok, seperti sebelumnya, mencoba berenang ke arahnya. Tetapi sekeras apapun mereka berusaha, keduanya tetap tidak bisa bersentuhan.
seperti hubungan mereka terlihat dekat tetapi sebenarnya sangat jauh. Maka keesokan harinya, penyakit rindu Shin Jung-woo mulai memburuk, membuatnya terbaring di tempat tidur selama 4 hari. Tepat ketika teman dokternya mengira ia hampir meninggal, sepucuk surat dari Jung Sundeok tiba-tiba dikirimkan. Segera setelah itu, Shin Jung-woo seolah hidup kembali. Ternyata, Jung Sundeok menyadari ada takdir jodoh antara kakak sulung dan putra mahkota. Jadi ia ingin membantu mereka menikah. Namun ia tidak tahu identitas asli putra mahkota. Saat ini, ia teringat Shin Jung-woo. Mungkin ia tahu. Maka ia menulis surat kepadanya, yang semula hanya bermaksud agar ia membalas. Siapa sangka Shin Jung-woo malah datang langsung. Shin Jung-woo tidak setuju membiarkan Jung Sundeok membantu mereka menikah. Meskipun Shin Jung-woo tahu jelas ada takdir jodoh yang cocok di antara keduanya, tetapi identitas anak laki-laki itu tidak sesederhana yang dipikirkan Jung Sundeok. Seorang mak comblang biasa seperti dirinya tidak mungkin bisa membantu mereka menikah. Shin Jung-woo melihat lukisan kakak sulung, sakit dadanya kembali kambuh. Sakit dada kali ini kembali membuat Jung Sundeok teringat kata-kata Nyonya Maeng. Maka ia membawa Shin Jung-woo menemui Nyonya Maeng. Setelah mendengar gejala-gejalanya, Nyonya Maeng memastikan bahwa Shin Jung-woo memang seorang peramal jodoh. Ini juga merupakan pertama kalinya di Joseon muncul peramal jodoh laki-laki, karena peramal jodoh secara tidak sengaja akan menciptakan takdir jodoh untuk orang lain. Mungkin fakta bahwa Shin Jung-woo awalnya menawarkan diri untuk membantu menjodohkan ketiga nona muda itu adalah awal dari ia menjadi peramal jodoh. Mungkin Shin Jung-woo benar-benar punya cara untuk memperpanjang takdir jodoh mereka. Pada saat yang sama, Menteri Kiri yang rencananya terus gagal, memutuskan untuk melenyapkan ancaman yaitu Shin Jung-woo. Namun Nyonya Yu menentang hal ini. Ia ingin secara diam-diam melindungi Shin Jung-woo karena ia tidak sengaja menguping pembicaraan Menteri Kiri dan Menteri Perang. Mungkin kematian putra sulungnya ada rahasia lain, dan orang yang mengetahui rahasia ini hanya bisa Shin Jung-woo. Di sisi lain, meskipun Jung Sundeok bukan peramal jodoh, ia tetap yakin bahwa kemampuan menjodohkannya tidak kalah dengan Shin Jung-woo. Sekarang, keduanya harus menyelesaikan masalah pernikahan kakak sulung dan kakak kedua. Calon jodoh baru untuk kakak sulung adalah seorang tuan muda kecil dengan identitas misterius. Jung Sundeok menduga anak laki-laki itu mungkin adalah Yang Mulia Putra Mahkota. Melihat reaksi Shin Jung-woo, jelas ia menebak dengan benar. Jung Sundeok sekalian bertanya tentang bagaimana Shin Jung-woo dan Putri Mahkota bertemu. Tahun itu, Putri Mahkota, sama seperti Putra Mahkota sekarang, diam-diam meninggalkan istana dan secara kebetulan bertemu dengan Shin Jung-woo. Shin Jung-woo jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Melihat Shin Jung-woo sangat mencintai Putri Mahkota, Jung Sundeok merasa sedikit terkejut. Tetapi karena Shin Jung-woo tidak dipaksa menikah dengan Putri Mahkota, hal itu malah semakin membuat Jung Sundeok menyukainya. Keduanya melanjutkan diskusi tentang perjodohan. Sebelumnya, Shin Jung-woo menganjurkan agar kakak kedua dijodohkan dengan cendekiawan nomor 16. Sekarang, keduanya akan pergi memastikan apakah mereka cocok. Cendekiawan nomor 16 memang sudah memiliki orang yang dicintai, dan orang itu adalah kakak kedua. Setelah selesai memastikan, Jung Sundeok membawa Shin Jung-woo ke rumah lamanya. Ini adalah tempat Jung Sundeok tumbuh sejak kecil. Kebetulan, Shin Jung-woo juga tumbuh di desa ini. Hubungan keduanya pun menjadi lebih dekat karenanya. Mereka bahkan membayangkan tentang kehidupan setelah menikah. Setelah keduanya pergi, mereka bertemu Nyonya Yu di jalan. Untuk menyelidiki penyebab kematian putra sulungnya, ia telah mengetahui dari biksu di kuil Sunhwa bahwa Gyeoju Daek telah datang bertanya beberapa hari yang lalu. Maka ia pergi mencari Gyeoju Daek, ingin tahu apa yang dikatakan biksu Maegol padanya. Tetapi yang menemani Shin Jung-woo ke kuil Sunhwa adalah Jung Sundeok, jadi Gyeoju Daek yang asli tentu saja tidak tahu apa-apa. Malam harinya, Jung Sundeok datang mencari Nyonya Yu, melihatnya sedang melihat surat-surat yang dikirimkan putra sulungnya saat masih hidup. Batin Jung Sundeok sangat kacau, mungkin ia harus memberitahu Nyonya Yu kebenarannya. Selanjutnya, Jung Sundeok bersama Nyonya Yu pergi menemui bibi mereka. Tak disangka dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan pria yang ia cintai. Shin Jung-woo akhirnya menyadari Jung Sundeok adalah menantu dari keluarga Menteri Kiri. Tidak heran ia selalu tidak mau mengungkapkan identitasnya. Namun, ia tiba-tiba menyadari masalah yang sangat serius. Ia bergegas mencari Jung Sun-gu. Ternyata, Shin Jung-woo selalu diam-diam menyelidiki tentang racun ulat sutra emas. Dalam proses itu, ia mengetahui rencana pengkhianatan Menteri Perang dan Menteri Kiri, dan putra sulung Menteri Kiri juga kehilangan nyawa karena masalah ini. Jika raja memanggil dan menginterogasi petugas medis dinasti Ming yang membawa racun, maka kejahatan pengkhianatan faksi Menteri Kiri akan terbukti. Untuk melindungi Jung Sundeok, Shin Jung-woo menunjukkan kepada Jung Sun-gu hasil penyelidikannya selama 8 tahun terakhir. Jika ia mengetahui identitas Jung Sundeok lebih awal, mungkin sudah memikirkan cara penyelesaian. Tetapi sekarang raja sudah mengetahui tentang pengkhianatan itu, meskipun Jung Sun-gu menangkap Menteri Perang atas tuduhan mengeluarkan seseorang, apa yang bisa diubah? Tetapi raja juga khawatir dengan pasukan istana, selama menemukan kejahatan serius yang cukup untuk mencabut
mencabut jabatan mereka, mungkin raja tidak akan menjerat mereka dengan tuduhan pengkhianatan. Pada saat yang sama, Jung Sundeok datang mencari Nyonya Yu dan menceritakan seluruh kejadian, termasuk ia membantu menjodohkan ketiga nona muda dari keluarga Maeng, serta ia telah mengetahui penyebab kematian mendiang suaminya. Meskipun Jung Sundeok telah secara sukarela mengakui, Nyonya Yu tidak berniat memaafkannya. Sebelum ia diizinkan oleh Nyonya Yu, Jung Sundeok tidak diizinkan keluar. Tetapi di malam hari, Jung Sundeok datang mengantarkan makanan untuk ayah mertua dan menteri perang. Ia tidak sengaja melihat menteri perang membawa senjata, bahkan pelayan terdekat menteri kiri juga membawa senjata. Setelah itu, seorang pelayan memberitahu Jung Sundeok bahwa malam ini mungkin akan terjadi masalah besar. Beberapa hari yang lalu, ia telah menguping menteri kiri dan menteri perang diam-diam merencanakan untuk mengeluarkan seseorang, dan orang itu adalah guru privat Tuan Muda. Tidak sempat berpikir, Jung Sundeok langsung lari keluar. Ia pergi ke Gyeongwon Jae, menyuruh Shin Jung-woo untuk segera bersembunyi, menteri perang akan datang untuk mengambil nyawanya. Saat ini, menteri perang sudah masuk ke halaman, Shin Jung-woo terpaksa menarik Jung Sundeok bersembunyi di balik sebuah penyekat. Tepat ketika mereka hampir ketahuan, hasil-hasil penyelidikan di dinding menarik perhatian menteri perang. Segera setelah itu, ia berniat kembali untuk melapor kepada menteri kiri, tetapi tidak sengaja menabrak sebuah lukisan. Isi di dalamnya membuatnya sangat terkejut. Setelah menteri perang pergi, Jung Sundeok akhirnya menghadapi perasaan. Ia mencium Shin Jung-woo. Saat ini, menteri perang mencari kakak perempuannya, Nyonya Yu, membuka gulungan lukisan di tangannya untuk ditunjukkan padanya. Mengatakan menantu perempuannya dan Shin Jung-woo memiliki hubungan gelap. Tepat ketika Nyonya Yu masih tidak bisa mempercayai hal itu, Jung Sun-gu datang membawa tentara. Ia datang untuk melaksanakan dekret kerajaan, menangkap menteri perang. Di sisi lain, kanselir kiri juga sulit lolos dari bencana. Melihat kedua orang itu ditangkap tentara, Jung Sundeok yang baru tiba di rumah merasa sangat bingung. Tindakannya yang diam-diam keluar rumah sekali lagi juga telah ditemukan oleh Nyonya Yu. Nyonya Yu tidak tahu kemana ia pergi larut malam. Ia tidak yakin apakah di hati Jung Sundeok masih ada bayangan putra keduanya. Sekarang, Nyonya Yu tidak yakin apakah ia masih bisa mempercayai Jung Sundeok. Jadi, ia mengunci total wanita itu di kamar. Meskipun pintu utama telah dikunci, Jung Sundeok masih bisa menyelinap keluar melalui pintu kecil. Tetapi ia tidak melakukannya, melainkan memilih untuk mengirim surat kepada Shin Jung-woo, memintanya untuk tidak khawatir. Ia masih baik-baik saja. Shin Jung-woo di pihak ini tahu jelas keadaan Jung Sundeok dan ia tidak bisa melihat wanita itu menderita. Jadi, ia menerima undangan dari Nyonya Yu untuk menghadiri pertemuan faksi Noron. Shin Jung-woo tahu ini adalah pesta Hongmen. Tetapi tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk bertemu Jung Sundeok meskipun hanya sekali. Setelah itu, Nyonya Yu datang mencari Jung Sundeok. Karena pernikahan Ye Jin diatur oleh Jung Sundeok, ia meminta Jung Sundeok untuk mengunjungi keluarga besan besok. Sebelum menyelesaikan masalah di rumah, ia harus memastikan bahwa pihak lain tidak akan membatalkan pernikahan. Asalkan kedua keluarga berhasil menjadi besan, mereka masih akan mempertahankan sedikit status di istana. Tetapi keesokan harinya, pelayan istana yang telah meminum racun ulat emas akhirnya siuman. Sidang untuk tiran juga akan segera dimulai. Di sisi lain, tiran meminta Nyonya Yu untuk mencari cara menyelamatkannya. Namun sebelumnya, Nyonya Yu perlu memastikan satu hal, apakah menantu perempuannya yang sulung benar-benar dibunuh olehnya. Namun, hasil yang ia terima di luar dugaan. Bukan hanya menantu perempuan, tetapi putranya juga dibunuh oleh tiran itu. Setelah memastikan, sebuah rencana muncul di benak Nyonya Yu. Ia meminta Jung Sundeok untuk membantunya mencari pil berwarna kuning di ruang tamu. Karena hal ini sangat penting, harus ia lakukan sendiri. Kemudian, Nyonya Yu memasukkan pil itu ke dalam kendi anggur jahe. Rencana balas dendamnya pun resmi dimulai. Pertama, Nyonya Yu pergi ke kediaman Hanyang untuk mengunjungi menteri perang. Sebagai kaki tangan yang membunuh putranya, meskipun ia adalah adik kandungnya, ia tidak memaafkannya. Ia membawakan makan malam mewah untuk menteri perang beserta kendi anggur jahe itu, dan melihat langsung ia meminumnya sampai habis. Selanjutnya, ia pergi ke penjara untuk mengunjungi tiran itu. Ia telah memikirkan cara untuk menyelamatkannya, biarkan tiran itu bunuh diri untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Melihat tiran itu masih keras kepala, Nyonya Yu segera mengeluarkan surat wasiat yang telah ditulis. Detik berikutnya, seorang pelayan mencekik leher tiran itu. Begitulah, tiran itu meninggal di penjara dan meninggalkan surat wasiat. Sementara itu, menteri perang jatuh ke dalam koma yang dalam, sama seperti putri bangsawan di masa lalu. Begitulah, Nyonya Yu berhasil menyelesaikan masalah dalam keluarga,
tidak membiarkan klan dihukum mati. Tetapi ia masih punya satu syarat lagi, yaitu agar pernikahan ketiga nona muda dan Ye Jin diadakan pada saat yang sama di kediaman tiran itu. Setelah menyelesaikan semua urusan, Shin Jung-woo datang mencari ibu dari ketiga nona muda dan mengetahui darinya bahwa antara dia dan Jung Sundeok tidak ada jodoh, keduanya tidak mungkin bisa bersama. Jadi, Shin Jung-woo menemui Jung Sundeok. Ia sudah siap untuk memutuskan hubungan cinta ini. Di sisi kediaman tiran itu, tempat yang dulu ramai dan makmur, kini tidak ada satupun orang yang datang berkunjung. Melihat hal itu, Nyonya Yu segera mengatur agar Jung Sundeok membagikan makanan kepada pelayan dan petani. Ye Jin tidak mengerti situasinya, merasa ibunya benar-benar dingin. Ayah baru saja meninggal, pernikahan masih diadakan sesuai rencana. Bagaimana orang lain akan berpikir tentang ini? Seperti kata ibunya yang tidak bisa ia bantah, ia hanya bisa diam-diam menerimanya. Di sisi lain, Jung Sundeok meminta Ye Jin untuk mengikuti kata hatinya. Ini adalah pernikahannya, entah ia ingin menundanya atau diam-diam membiarkan pernikahan itu batal, Jung Sundeok akan membantunya tanpa syarat. Namun, setelah itu, Nyonya Yu datang menemui Jung Sundeok, mengatakan bahwa sekaranglah saatnya untuk melepaskan pakaian berkabung dan fokus mempersiapkan pernikahan. Karena kali ini ada 3 pernikahan yang diadakan sekaligus, Nyonya Yu meminta Jung Sundeok untuk pergi sebagai menantu keluarga, bukan sebagai mak comblang. Mengenai mengapa diadakan bersamaan, ia akan tahu nanti. Sementara itu, meskipun orang yang selalu dicintai Ye Jin adalah Yun Bugeom, tetapi sekarang keluarganya sudah jatuh, ia harus menikah dengan Jeng Si-jun. Dengan begitu, klan baru bisa mempertahankan sedikit status. Jung Sundeok menasihatinya untuk berpikir baik-baik karena kebahagiaan diri sendiri lebih penting daripada kehormatan keluarga. Di sisi lain, di rumah ketiga nona muda, Ratu telah datang sendiri untuk berkunjung demi bertemu dengan calon putri mahkota, yaitu kakak tertua Maeng Hana. Maeng Hana telah berkali-kali menyelamatkan putra mahkota, apalagi ia menguasai sastra dan seni bela diri, itulah syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi ratu di masa depan. Maeng Hana baik hati dan berpengetahuan, pasti akan menjadi menteri setia dan pasangan hidup yang dapat diandalkan bagi putra mahkota. Maeng Samsun menguping di luar, mengetahui kabar bahwa kakak tertua akan menjadi putri mahkota. Ia sangat gembira sampai sudah memikirkan seluruh novel yang akan ia tulis. Di sisi lain, karena Shin Jung-woo memutuskan untuk tidak lagi mencintai Jung Sundeok, hidupnya juga perlahan menjadi membosankan. Ia tidak lagi punya pikiran untuk menulis, bahkan saat keluar tidak tahu harus pergi kemana, terpaksa memilih untuk duduk di depan pintu rumah sepanjang hari. Di pihak Jung Sundeok, ia mengikuti permintaan Nyonya Yu, sebagai menantu keluarga kanselir kiri mengunjungi keluarga Maeng dan memberitahu mereka tentang tempat diselenggarakannya pernikahan. Maeng Samsun sangat terkejut melihat Jung Sundeok hanya dengan berdandan saja, sudah seperti berubah menjadi orang lain. Sekarang, Jung Sundeok bukan hanya teman dekatnya, tetapi juga adik iparnya. Hubungan keduanya pun menjadi lebih akrab karenanya. Tetapi sekarang masih ada satu masalah, yaitu kakak kedua Maeng Du RI masih tidak mau menikah. Maeng Du RI telah memberitahu Jung Sundeok alasannya, ia merasa bahwa ia sendiri yang menyebabkan ibunya menjadi buta. Ayahnya sepanjang hari hanya tahu membaca buku, sama sekali tidak peduli tentang menafkahi keluarga. Ibunya harus mengandalkan pekerjaan mak comblang untuk menghidupi seisi rumah, tetapi nenek dan ayahnya merasa ibu membuat mereka malu. Agar ibu tidak keluar bekerja sebagai mak comblang lagi, nenek memberinya sejenis obat yang menyebabkan kebutaan. Ayah tahu tetapi tidak mencegahnya. Meskipun penyebabnya adalah nenek dan ayah, tetapi setiap kali melihat ibu, ia selalu merasa itu adalah kesalahannya. Jung Sundeok mendengarnya lalu termenung. Sementara itu, Shin Jung-woo datang mencari Nyonya Maeng. Ia mengetahui darinya bahwa ia dan Tuan Besar Maeng adalah pasangan menikah lagi, di antara mereka bukanlah takdir yang telah ditentukan. Hal ini sekali lagi menyalakan api cinta Shin Jung-woo kepada Jung Sundeok. Ditambah dengan akhir bahagia Gyo Judaek dan pemburu Buddha itu, Jung Sundeok meminta Shin Jung-woo untuk tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Maka, Shin Jung-woo menyatakan perasaan cintanya yang membara padanya. Akhirnya, hari pernikahan pun tiba. Kediaman kanselir kiri sibuk luar dalam. Ye Jin selesai mencoba gaun pengantin, wajahnya sedih. Maeng Samsun sebaliknya sangat gembira, sementara Maeng Du RI mengabaikan semuanya. Pada saat yang sama, para mempelai pria juga sudah rapi, bersama-sama datang ke kediaman kanselir kiri. Setelah itu, pernikahan resmi dimulai, para pengantin wanita masuk satu persatu. Jung Sundeok juga berada di dapur belakang untuk membantu mengawasi. Setelah itu, Nyonya Maeng dan ketiga nona muda bersama Shin Jung-woo datang ke kediaman kanselir kiri. Jung Sundeok buru-buru berlari dari dapur untuk menyambut mereka. Ia membawa Maeng Samsun dan Maeng Du RI ke kamarnya. Melihat gaun pengantinnya, Maeng Samsun tersenyum lebar sampai ke telinga. Setelah memakainya, ia bahkan dengan gembira berputar beberapa kali. Pada saat yang sama, para mempelai pria berdatangan satu persatu ke kediaman kanselir kiri. Pertama adalah Jeng Si-jun, mengenakan gaun pengantin. Ia terlihat sangat tampan, memancarkan aura seorang tuan muda. Tetapi Shin Jung-woo, dengan pikiran yang tajam, ingat bahwa Jeng Si-jun adalah pria yang berkencan dengan Maeng Du RI di jalanan sebelumnya.
Dan saat itu ia bahkan merasa sakit hati. Mungkin mereka berdua baru benar-benar pasangan yang serasi. Berikutnya adalah Jung Sun-gu. Sebagai seorang perwira tinggi, sebelumnya ia bukan hanya besan kediaman kanselir kiri, tetapi sekarang bahkan menjadi saudara ipar dengan putra mahkota. Hal ini membuat hakim yang berdiri di sampingnya sangat kagum. Sekarang hanya tinggal kurang sarjana nomor 16. Tetapi ia terus saja belum muncul. Kepala pelayan terpaksa harus pergi mencarinya sendiri. Di pihak para pengantin wanita, Ma Eng Samsun dan Ma Eng Du Ri sama sekali tidak ada masalah, sudah bersiap mengenakan topi bunga. Tetapi di pihak Ye Jin, ia meminjam alasan pergi ke kamar kecil untuk diam-diam melarikan diri dan meninggalkan sepucuk surat. Ia mengatakan bahwa ia sudah memiliki kekasih hati. Saat ini, karena putra mahkota akan segera tiba, Nyonya Yu terpaksa mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi Ye Jin untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu. Setelah itu, ia akan mencari Ye Jin kembali sebelum masuk kamar pengantin. Tetapi melakukan hal itu sama saja dengan menipu Jeng Si Jun dan putra mahkota. Dengan semangat keadilan yang meluap, Jung Sun-deok memutuskan untuk mengatakan kebenaran kepada putra mahkota. Tetapi di pihak mempelai pria juga telah terjadi masalah serupa. Kepala pelayan menerima perintah dari Shin Jung-woo untuk mencari sarjana nomor 16. Tetapi ketika sampai di rumah, ia mendapati bahwa pria itu sudah menikah. Ternyata, hakim itulah yang berbuat curang. Untuk merusak pernikahan kali ini, ia meminta sarjana nomor 16 untuk diam-diam menikah. Sebagai imbalannya akan diaturkan jabatan di kantor Hanyang. Jeng Si Jun setelah mendengarnya sangat marah. Setelah itu, Jung Sun-deok juga memberitahu Shin Jung-woo dan semua orang tentang Ye Jin yang melarikan diri. Menurut situasi saat ini, pernikahan kali ini dianggap gagal. Jung Sun-deok meminta maaf kepada Jeng Si Jun, tetapi ia tidak hanya tidak marah, malah sangat gembira. Ternyata, orang yang disukai Jeng Si Jun selama ini selalu adalah nona muda kedua Ma Eng Du Ri, bukan Ye Jin. Berdasarkan serangan jantung sebelumnya, Shin Jung-woo juga membenarkan bahwa mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Jung Sun-deok segera mengatakan bahwa Ma Eng Du Ri juga menyukai Jeng Si Jun. Namun saat ini, Shin Jung-woo dan Jung Sun-deok juga secara bersamaan menemukan suatu keanehan. Pada kaos kaki Jeng Si Jun ada seekor kupu-kupu, dan kebetulan Ma Eng Du Ri hari ini juga mengenakan sepasang kaos kaki bermotif kupu-kupu. Hal ini membuat Jung Sun-deok langsung menyadari hubungan keduanya. Agar pernikahan dapat berlangsung normal, Jung Sun-deok mempersatukan pasangan Ma Eng Du Ri dan Jeng Si Jun. Dan pasangan pengantin terakhir adalah Ye Jin dan Yoon Bu-geom. Pada saat yang sama, Ye Jin telah berlari menemui Yoon Bu-geom. Keduanya akhirnya menyatakan perasaan mereka satu sama lain. Yoon Bu-geom juga menegaskan bahwa seumur hidup ini ia tidak akan menikahi siapapun selain wanita itu. Setelah itu, Jung Sun-deok memulai rapat perencanaan. Pertama, harus segera mencari Ye Jin dan Yoon Bu-geom dan membawa mereka kembali sebelum masuk kamar pengantin malam ini. Selanjutnya adalah kepala pelayan, ia harus mencari satu set pakaian pengantin, lalu berpura-pura menjadi mempelai pria ketiga untuk melaksanakan pernikahan. Terakhir adalah Jeng Si Jun. Jung Sun-deok telah memberinya beberapa petunjuk. Begitulah, pernikahan tetap berjalan normal. Melihat ketiga mempelai pria hadir, hakim segera terkejut. Tepat ketika ia masih terheran-heran, para pengantin wanita juga telah masuk, tetapi terjadi insiden tak terduga. Karena Ma Eng Samsun terlalu gugup, Nyonya Yu terpaksa membiarkan Jung Sun-deok menggantikannya sementara. Sedangkan kepala pelayan karena tidak muat pakaian pengantin, Shin Jung-woo memutuskan untuk menggantikannya naik ke panggung. Begitulah, ketiga pasangan pengantin berhasil melaksanakan pernikahan. Menjelang malam, hakim semakin berpikir semakin merasa ada yang tidak beres, tiba-tiba menemukan petunjuk. Pria yang tinggi besar itu mungkin adalah Shin Jung-woo. Untuk memverifikasi dugaannya, ia memutuskan untuk menyerbu masuk ke setiap kamar pengantin untuk memeriksa identitas mempelai pria. Di sisi lain, Ma Eng Du Ri tidak tahu ia dan Jeng Si Jun sudah menikah, masih diam-diam di kamar merindukan pria itu. Tetapi detik berikutnya, ketika melihat kaos kaki bermotif kupu-kupu di kaki mempelai pria, Ma Eng Du Ri sangat terkejut. Namun Jeng Si Jun tidak sempat menjelaskan, ia harus menyelesaikan rencana Jung Sun-deok. Keduanya bersandar pada cahaya lilin, menempelkan pipi satu sama lain melihat keluar jendela, berpura-pura sangat bahagia. Dengan begitu, berita bahwa tuan muda keluarga Menteri Perang menikah dengan nona muda kedua keluarga Ma Eng akan tersebar. Bagaimanapun, sebelumnya Nyonya Yu juga tidak mempublikasikan bahwa Ye Jin menikah dengan Jeng Si Jun. Tetapi hakim tiba-tiba datang di depan pintu kamar mereka, menuntut masuk untuk mengonfirmasi wajah mempelai pria. Namun ketika ia mendorong pintu masuk, ia malah mendapati pemandangan yang canggung. Selanjutnya adalah kamar Jung Sun-gu dan Ma Eng Samsun. Begitu ia membuka pintu, ia hampir tertusuk sumpit sampai mati. Terakhir adalah kamar Shin Jung-woo dan Jung Sun-deok. Saat keduanya sedang menunggu Ye Jin dan Yoon Bu-geom, mereka tidak tahu bahwa pengawal kerajaan dan pelayan sudah terlambat satu langkah. Ye Jin dan Yoon Bu-geom sudah lebih dulu melarikan diri. Mendengar suara hakim yang akan masuk, keduanya bersiap untuk bersembunyi. Untungnya, tepat pada saat ini Nyonya Yu memanggilnya kembali. Ternyata, masalah
hakim yang memeriksa kamar tadi sudah sampai ke telinga Nyonya Yu. Ia sangat marah atas perilaku tidak sopan pria itu dan memarahinya habis-habisan. Dan selama waktu itu, pelayan telah membawa Ye Jin dan Yun Bugeom kembali. Melihat keduanya akhirnya kembali tepat waktu, Jung Sundeok dan Shin Jung-woo baru bisa bernapas lega. Setelah itu, Jung Sundeok menceritakan kepada keduanya tentang adegan barusan, mengatakan bahwa sebentar lagi setelah hakim selesai memeriksa kamar, harus membiarkan ia melihat wajah Yun Bugeom, karena hanya dengan begitu baru bisa membersihkan nama Shin Jung-woo. Namun, kata-kata belum selesai terucap sudah terdengar suara pintu dibuka. Hakim bermaksud langsung masuk untuk memastikan apakah mempelai pria adalah Shin Jung-woo. Saat ini, Ye Jin teringat kata-kata Jung Sundeok yang belum selesai. Maka ia mendorong Yun Bugeom jatuh, lalu membalikan wajah pria itu ke arah hakim. Begitulah, tepat pada saat hakim dan Nyonya Yu membuka pintu, mereka telah melihat jelas wajah Yun Bugeom. Hal ini membuat keduanya sangat terkejut. Hakim terkejut karena mempelai pria bukan Shin Jung-woo, sedangkan Nyonya Yu tidak percaya bahwa menantunya telah ditukar dengan orang lain. Saat ini, jeritan Ye Jin telah memecah suasana canggung di depan mata. Agar aib keluarga tidak menyebar keluar, Nyonya Yu terpaksa membawa hakim pergi dengan perasaan kesal. Berbalik, ia memanggil Ye Jin, Jung Sundeok, dan yang lainnya. Karena pernikahan diserahkan kepada Jung Sundeok untuk dipersiapkan, Nyonya Yu menduga semuanya telah diatur oleh Jung Sundeok. Maka Nyonya Yu segera menampar pipinya sekali. Demi masa depan dan kehormatan klan, ia susah payah mendorong pernikahan ini. Sekarang hanya karena kesewenangan Jung Sundeok, semua usahanya sia-sia belaka. Apalagi menikahkan putri bungsunya yang polos dengan seorang sarjana tanpa nama. Sebuah tamparan tidak bisa menghilangkan amarah di hatinya. Namun, Jung Sundeok berpendapat bahwa dibandingkan masa depan dan kehormatan klan, kebahagiaan Ye Jin lebih penting. Ia dan Yun Bugeom selalu memiliki perasaan satu sama lain. Melihat kakak iparnya selalu membelanya, Ye Jin saat ini juga maju. Ia mengatakan bahwa melarikan diri adalah niatnya sendiri. Ia tidak mungkin menikahi orang yang tidak ia cintai dan semakin tidak mungkin menikahi orang yang tidak mencintainya. Saat ini, Yun Bugeom juga maju. Ia memohon kepada Nyonya Yu untuk menyetujui pernikahannya dan Ye Jin. Namun, Nyonya Yu menunjukkan rasa jijik terhadap pria di depannya. Statusnya rendah, meskipun berusaha seumur hidup juga tidak akan pernah pantas untuk Ye Jin. Tepat saat ini, Shin Jung-woo maju. Ia mengatakan bahwa pernikahan keduanya di mata semua orang sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat disangkal. Jika saat ini diumumkan masalah Ye Jin melarikan diri, pasti akan memengaruhi reputasi klan. Sekarang Nyonya Yu tidak punya pilihan lain, tetapi ia pasti akan membuat Shin Jung-woo dan Jung Sundeok membayar harga yang setimpal. Setelah Nyonya Yu pergi, Shin Jung-woo ingin mengajak Jung Sundeok ikut. Ia merasa sekarang keduanya sudah melakukan upacara pernikahan. Meskipun menggantikan orang lain menyelesaikan pernikahan, ia sudah menganggap Jung Sundeok sebagai istrinya. Jung Sundeok sangat ingin pergi bersamanya, tetapi tanggung jawab di pundaknya membuatnya tahu bahwa sekarang ia tidak bisa pergi. Ia masih harus membereskan kekacauan yang tersisa. Maka keesokan harinya, ia datang ke rumah Jeng Si-jun. Ia semula bermaksud meminta maaf kepada ibu Jeng Si-jun tentang Ye Jin yang melarikan diri. Siapa sangka, ibu Jeng Si-jun tidak hanya tidak marah malah sangat puas dengan hasil saat ini. Bagaimanapun, dibandingkan berbesanan dengan keluarga kanselir kiri yang sudah jatuh, berbesanan dengan adik dari putri mahkota yang sedang berkuasa jauh lebih menguntungkan. Setelah membereskan kekacauan, Jung Sundeok kembali ke rumah. Setelah itu, ia dan Ye Jin dipanggil bersama oleh Nyonya Yu ke kamar. Saat ini, Jung Sundeok masuk lebih dulu. Namun, Nyonya Yu sedang dalam amarah, ia langsung mengatakan bahwa demi menyelamatkan klan ia telah membunuh kanselir kiri dan juga adik kandungnya sendiri di penjara. Sekarang, semua usahanya dihancurkan total oleh Jung Sundeok. Ia mengatakan tidak akan memaafkan Jung Sundeok dan Shin Jung-woo, dan kata-kata ini telah didengar semua oleh Ye Jin. Ye Jin yang polos tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Maka ia memilih untuk meninggalkan rumah ini bersama Yun Bugeom. Saat pergi, Yun Bugeom berjanji kepada Ye Jin bahwa ia akan berusaha keras untuk menjadi menantu yang diakui oleh keluarga ini dan akan melewati setiap kesulitan bersama Ye Jin. Di sisi lain, Shin Jung-woo juga dipanggil ke kamar oleh Nyonya Yu. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah jebakan yang telah ia siapkan untuknya dan Jung Sundeok. Karena Nyonya Yu telah melaporkan ke kantor Uige Umbu, Shin Jung-woo telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan menantunya. Setelah Jung Sundeok masuk ke kamar Shin Jung-woo, pintu kamar segera dikunci. Keduanya menyatakan perasaan mereka satu sama lain dan bahkan berpelukan erat. Beberapa saat kemudian, orang-orang dari Uige Umbu menyerbu masuk dan menangkap Shin Jung-woo. Sedangkan Jung Sundeok dikurung oleh ibu mertuanya di kediaman. Raja di pihak ini setelah mengetahui masalah itu datang mengunjungi Shin Jung-woo di penjara. Ia ingin memastikan apakah Jung Sundeok yang merayu Shin Jung-woo atau Shin Jung-woo yang mengganggu Jung Sundeok terlebih dahulu. Untuk melindungi wanita yang dicintainya, Shin Jung-woo mengakui semua kesalahan
kesalahan pada dirinya. Namun, kejahatan mengganggu menantu perempuan keluarga pejabat adalah kejahatan berat. Jika ia mengakui semuanya, yang menantinya adalah hukuman mati. Raja memberinya satu kesempatan lagi. Jika Shin Jung-woo mengakui bahwa Jung Sun-deok yang merayunya terlebih dahulu, Raja akan menggunakan status kerajaannya untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi dengan begitu, Jung Sun-deok harus menggantikannya menerima hukuman. Untuk melindungi wanita yang dicintainya, Shin Jung-woo memilih untuk menerima hukuman. Ia meminum habis cawan racun, hanya berharap Jung Sun-deok bisa menjalani sisa hidupnya dengan baik. Di pihak Nyonya Dinding, setelah mendengar kabar bahwa Shin Jung-woo telah meninggal, memberinya sebilah pisau dan memberitahunya kabar bahwa Shin Jung-woo telah meninggal di penjara, memintanya untuk memilih sendiri. Namun, setelah itu, Shin Jung-woo telah sadar kembali. Ternyata Raja akhirnya tetap mengampuni nyawa Shin Jung-woo. Racun yang ia minum sebelumnya telah diencerkan. Di bawah pertolongan tabib istana, ia akhirnya pulih. Hal pertama yang Shin Jung-woo lakukan setelah sadar adalah mencari Jung Sun-deok. Tetapi tabib istana malah memberitahunya bahwa Jung Sun-deok telah bunuh diri demi dirinya. Shin Jung-woo tidak percaya dan ingin pergi memastikan. Tetapi karena tubuhnya lemah ditambah dengan guncangan mental, ia sekali lagi pingsan. Waktu berlalu beberapa bulan, ketiga nona muda keluarga Ma Eng dan Ye Jin semuanya mendapatkan akhir yang bahagia. Ma Eng Samsun kembali melanjutkan profesinya sebagai penulis novel. Setiap kali kehabisan ide, Jung Sun-gu selalu membantunya menemukan inspirasi, bahkan tanpa ragu mengorbankan citra diri. Nona muda kedua dan Jeng Si-jun juga menjalani hidup bahagia. Kakak tertua setelah menjadi putri mahkota memiliki cerita yang tak ada habisnya dengan putra mahkota. Sedangkan Ye Jin dan Yoon Bu-gyeom meskipun tinggal di rumah sederhana, Yoon Bu-gyeom telah menjadi guru Jo Geun-so. Keduanya juga memiliki kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Hanya Shin Jung-woo yang masih tenggelam dalam kesedihan, tidak bisa keluar, ia menjalani hidup terasing. Raja karena tidak ingin menyanyiakan bakat Shin Jung-woo telah memberinya identitas baru sebagai inspektur rahasia, agar ia menggunakan kemampuan mak comblang gandanya untuk menjodohkan para pemuda dan gadis yang masih lajang. Tidak hanya itu, Raja juga mengatur seorang asisten untuknya. Shin Jung-woo mendatangi sebuah rumah tua sesuai alamat yang diberikan Raja. Namun, kemunculan orang di depan matanya membuat Shin Jung-woo mengira ia sedang berhalusinasi. Ternyata Jung Sun-deok tidak meninggal, keduanya berpelukan erat. Alkisah malam itu, Jung Sun-deok tidak mengikuti perkataan ibu mertuanya untuk memilih bunuh diri. Meskipun ia telah kehilangan Shin Jung-woo, ia berpikir bahwa jika ia meninggal, ibu mertuanya akan menanggung gunjingan. Ye Jin dan Yoon Bu-gyeom juga akan hidup dalam penyesalan, sedangkan putranya Jo Geun-sok juga akan kehilangan ibu. Ia memilih untuk terus hidup dengan tabah, bunuh diri tidak harus menjadi satu-satunya ekspresi cinta. Ia memilih untuk menghadapi segalanya dengan berani. Pada saat yang sama, berkat permohonan putra mahkota, Raja menyetujui Jung Sun-deok berpura-pura mati. Mengenai saat ini, Jung Sun-deok dan Shin Jung-woo telah memulai hidup mereka sebagai mak comblang ganda. Namun sebelumnya, Shin Jung-woo telah resmi melamar Jung Sun-deok dan wanita itu juga telah setuju. Keduanya juga telah menjalani hari-hari yang bahagia.